Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk Mas dan Mbak. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu hari ini. Jadi untuk minggu ke ini, saya akan merangkum dua topik itu. Sebenarnya sih kalau saya cek di silabus itu sebenarnya nggak terlalu kompleks gitu. Maksudnya singkat sebenarnya. Intinya kan kalau di regresi ada beberapa step-stepnya tuh. Nah, kalau menurut saya itu seharusnya satu sesi itu selesai, kan dia diajarin nanti uji T, uji F, regresi gitu. Saya nggak tahu kenapa dipencar-pencar gitu minggunya, gitu sih. Maksudnya bisa dibahas satu hari sebenarnya itu kan singkat. Jadi without any further ado, saya lanjut dulu membahas topiknya. Jadi hari ini saya akan bahas tentang analysis of variance dan juga GLM. Nanti saya ajarkan juga bagaimana mengoperasikan di R. Jadi ini namanya siapa? Tiko. Jadi long story short, untuk ANOVA itu sebenarnya adalah untuk menguji bagaimana means-nya, bukan variance ya. Namanya aja ANOVA gitu. Tapi kalau nanti di sidang ditanyain, jangan keliru lagi. Yang diuji di sana itu nilai means, bukan variance. Namanya aja ANOVA gitu. Nah, jadi kalau di ANOVA ini, kita ingin menganalisis bagaimana ada dua variabel. Variabel untuk kategorik juga variabel kuantitatif gitu untuk di ANOVA. Nah, biasanya di ANOVA ini karena kita pengen melihat hubungan antar grup, apa hubungan antar variabel, tentu yang kita lihat bagaimana nilai means-nya. Jadi ketika nanti ada misalnya ada dua variabel, variabel A dan variabel B, dan kita nyari nilai means-nya antara nilai means A dengan nilai means B gitu, atau rata. Gitu. Jadi kita lihat apakah ada perbedaan rata-rata antara kelompok A dan kelompok B. Nah, jadi gampangnya ANOVA itu seperti itu. Nah, biasanya ANOVA ini dia lebih bergantung bagaimana kelompoknya atau bagaimana nanti variabel yang akan digunakan gitu. Nah, biasanya ANOVA ini kita bisa sama aja ketika gunakan untuk t-test. Sama aja sih kalau t-test kan untuk mengeliminasi mana yang berbeda gitu. Tapi kalau dari ANOVA lebih melihat bagaimana perbedaan nilai means gitu yang dibandingkan dengan nilai T. Nah, biasanya ANOVA ini bisa digunakan untuk lebih dari dua grup. Kan nggak mungkin kan kalau ada satu grup kita uji dengan siapa gitu. Makanya minimal ada dua grup. Jadi kita bisa melihat hubungan antara satu grup dengan grup lain, atau nanti bisa untuk tiga grup atau lebih dari grup yang lain gitu. Jadi nggak ada batasan, yang penting minimal dua. Nah, jadi gampangnya kalau Mas Mbak udah baca di buku saya Bahasa Indonesia lebih mudah dipahami. Nah, jadi di situ ada panduannya gimana menulis H0 dan H1 gitu. Nah, tentu nanti ketika menulis H0 dan H0 ini adalah kita menganggap bahwa rata-rata semua grup adalah sama. Nah, jadi kalau nanti punya H1 tidak semua grup sama gitu. Itu adalah Itu adalah hipotesis alternatifnya. Nah, nanti ini depends bagaimana Mas dan Mbak nanti melihat apa yang Mas pengen uji di sana gitu. Nah, yang penting adalah di H0 itu kita menganggap bahwa apa yang di grup itu adalah sama. Nah, itu adalah perbedaan dari H0 dengan H1 atau H alternatif. Nah, tapi perlu diingat bahwa di ANOVA ini tidak mengatakan bahwa mana yang berbeda. Enggak juga gitu. Biasanya kalau kita melihat bagaimana yang berbeda dan tidak, itu ada uji lain. Ada namanya uji Tukey, ada namanya uji LSD gitu. Jadi itu untuk melihat bagaimana apakah benar ada perbedaan antara kelompok. Nah, nanti saya ajarkan di minggu depan itu menggunakan uji Tukey sama LSD. Nah, jadi kalau ANOVA ini hanya melihat apakah ada perbedaan antara grup, bukan menyatakan mana yang berbeda gitu. Nah, jadi kalau di statistik itu sebenarnya mungkin yang di kepala kita maksudnya sama tapi berbeda gitu. Nah, jadi ada beberapa paradigma atau ada beberapa penggunaan kata yang mungkin mengarah ke maksud yang sama tapi sebenarnya eksekusinya berbeda gitu. Nah, jadi pada intinya kalau untuk di ANOVA ini kita melihat bagaimana ketika nanti Mas dan Mbak punya data populasi di antara kelompok. Makanya kan kita melihat bagaimana perbedaan means di sana gitu. Jadi ini lebih ke nanti kalau untuk menguji, kalau nanti Mas dan Mbak bikin tesis gitu, nanti misalnya menebarin survei antara generasi milenial sama generasi baby boomers gitu, atau generasi Zenials, generasi Z, nanti bisa Mas Mbak lihat bagaimana perbedaannya, apakah benar-benar berbeda antara generasi itu gitu. Nah, tapi kalau nanti untuk menjawab manakah yang lebih berbeda antara generasi, nah itu nanti pakai uji Tukey sama LSD. Jadi berbeda kegunaannya gitu. Nah, jadi untuk di asumsi ANOVA ini, menurut saya itu ada 5 asumsi. Ini saya jelaskan di buku. Yang pertama adalah harus mengikuti distribusi normal. Mengapa demikian? Karena ANOVA ini kan turunan dari regresi ya. Nah, jadi kan regresi ada step-stepnya tuh untuk kita bangun. Nah, jadi
core dari regresi itu karena dia OLS, factor ordinary least square, nah jadi dia bersifat parametrik. Jadi ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, semacam normalitas, linearitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas itu, dan juga autokorelasi. Nanti akan saya bahas tuh di minggu depan di regresi multi berganda gitu. Jadi intinya adalah ketika nanti Mas dan Mbak punya dataset, itu kita harus uji dulu dia berdistribusi normal apa tidak. Nah, kalau tidak berarti harus ditransformasi. Atau Mbak dan Mas bisa gunakan metode regresi yang lain gitu. Kan kalau sekarang banyak sekali metode-metodenya. Ada dari dasar sampai ke machine learning gitu. Nah, mungkin nanti semester depan saya rekom Mbak buat Mas dan Mbak juga ngambil mata kuliah data science. Saya juga mengajar itu di MPKP. Nanti nggak apa-apa bisa ngambil juga gitu. Dan juga caranya gimana kalau untuk melihat distribusi normal? Biasanya kalau kami statistisi, kami melihat di histogram. Bagaimana nanti ketika dia ada perbedaan antara apa tidak itu, ada outlier apa tidak. Nah, jadi kita bisa melihat secara visual dengan histogram. Atau nanti kita bisa menguji dengan uji formal. Kalau di statistik, untuk menguji dia normalitas apa tidak, itu pakai Kolmogorov-Smirnov. Nanti akan saya ajarkan juga. Nah, biasanya gimana kalau dia tidak normal? Tadi yang saya sampaikan, kalau dia tidak normal, itu biasanya ada outlier. Kita harus hapus outlier itu. Atau kita transformasi datanya. Bisa kita standarkan, misalnya bisa kita lengkan data itu. Misalnya datanya apa, kita lengkan, atau kita akarkan, atau kita kuadratkan data itu. Nah, itu bisa untuk menangani dia nanti ketika dia tidak berdistribusi normal. Nah, biasanya di asumsi ANOVA ini, kita menganggap bahwa setiap simpangan baku, setiap kelompok itu sama gitu. Jadi intinya untuk apa? Agar kita tahu bahwa data-data yang kita punya itu benar-benar independen. Gitu. Khawatirnya adalah ketika kita berpikir bahwa satu variabel mempengaruhi benar-benar variabel lain, itu tidak boleh. Jadi kita menganggap bahwa apa yang kita uji itu dependen, dia berdiri sendiri. Dia nggak boleh saling bergantung kepada yang lainnya gitu. Nah, itu adalah asumsi-asumsi yang ada di ANOVA dan juga di regresi. Kita menganggap bahwa setiap variabel itu adalah independen. Nah, makanya kan dibilang independent variable gitu. Jadi secara tersirat, secara harfiah itu tidak boleh berhubungan dulu gitu sebelum kita buktikan nanti di pengujian-pengujian statistiknya. Nah, biasanya di ANOVA ini dia mempunyai rasionya penggunaannya. Biasanya harus 2:1 gitu. Setiap rasio-rasionya di ANOVA itu. Nah, gampangnya seperti apa? Nah, ini contohnya nanti saya kasih. Nah, nanti kita seperti ini kan Mas dan Mbak bisa lihat kalau data seperti ini kan dia tidak normal ya gitu. Karena setiap grup itu berbeda. Nah, misalnya di sini saya ada 3 grup, grup 1, grup 2 dan grup 3. Nah, jadi secara tidak langsung ini kan ada beberapa pengujiannya. Ini ada jumlah datanya berapa 16 sama. Nah, kita bisa lihat dari mana nilai min-nya dan standar deviasi. Nah, dari nilai standar deviasi ini kita bisa lihat secara jelas kalau dia benar-benar berbeda dari setiap grup itu. Berbeda kalau kita lihat nilai min-nya. Kalau nilai min-nya ini nggak terlalu bisa mengatakan bahwa itu berbeda. Nah, sementara kalau dari nilai keragaman atau deviasi atau standar deviasi, nah itu kita bisa lihat secara jelas. Oh, ternyata di grup ketiga ini malah lebih berbeda di antara nilai-nilai yang lainnya. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari ANOVA. Dari ANOVA kita bisa melihat dari nilai standar deviasi di variabel itu tersebut. Nah, makanya saya sampaikan tadi ketika nanti menggunakan ANOVA atau turunan model-model regresi, kita harus tahu bahwa apa asumsinya tentang populasi kita gitu. Nah, biasanya nanti kita lihat asumsi-asumsi yang tadi saya sebutkan, ada normalitas, ada linearitas, dan lain sebagainya. Nah, jadi gampangnya nanti kita bisa lihat di histogramnya untuk melihat apakah ada benar perbedaan setiap grup tuh. Nanti kan kalau kita lihat seperti ini kan dia terlihat secara visual bahwa itu betul-betul berbeda gitu. Nah, ini kan buktinya. Nah, juga nanti yang saya sampaikan tadi, kalau kita uji secara formal dengan beberapa ukuran statistik seperti standar deviasi, ini kita juga bisa simpulkan bahwa kalau apa namanya variabel racun ini tidak homogen itu, heterogen. Jadi setiap kelompok ada berbeda. Nah, jadi nanti kalau ada beberapa rumus kalau Mas dan Mbak temui di paper gitu untuk di ANOVA, biasanya n ini itu menjelaskan jumlah individu atau jumlah sample size gitu. Kalau n besar berarti totalnya. Nah, jadi ada perbedaan di statistik kalau baca di paper ada yang besar, ada huruf kecil. Nah, jadi besar yang kecil itu meters gitu di statistik, dan juga ketika nanti Mbak nulis paper ini juga harus ditulis huruf miring. Jadi setiap simbol di matematika, di statistika, apapun itu yang bersimbol untuk menjelaskan maksud dari informasi, kita label dengan huruf seperti ini, itu harus huruf miring. Jadi nanti kalau nulis paper atau nulis proposal, jangan keliru lagi gitu. Kalau nanti tidak hilaf untuk nulis huruf miring di setiap simbol.
Nah, biasanya di ANOVA, N ini menjelaskan nilai individu bersama-sama atau observasinya. Dan I ini adalah jumlah grupnya. Nah, biasanya karena kita mau melihat nilai min-nya, itu. Jadi saya ulangi lagi, jangan salah ya, namanya ANOVA bukan varian yang kita cek, tapi nilai min-nya gitu. Namanya aja analysis of variance, tapi intinya adalah kita menguji nilai min. Jadi tentu kita harus melihat bagaimana rata-ratanya dari setiap kumpulan data itu. Nah, biasanya setiap grup ini biasanya akan bernilai dari NI, karena kan kita punya banyak grup ya, misalnya grup I, J, K gitu, atau grup A, B, C. Nah, jadi N ini adalah setiap observasi di dalam grupnya. Misalnya grupnya adalah I. Nah, berarti N ini adalah jumlah individu atau sample size di grup tersebut gitu. Nah, jadi nanti jangan bingung kalau ada variabel seperti ini. Ini menjelaskannya adalah individu di setiap grup. Nah, jadi kalau nanti ada beberapa simbol seperti X, I, J, ini berarti dia menjelaskan nilai X-nya dari individu J di dalam grup I. Nah, jadi dibacanya di sini adalah yang besarnya ke kecilnya gitu. Nah, jadi ini adalah grupnya, baru individunya. Nah, itu cara bacanya. Jadi X, I, J ini adalah nilai untuk individu J dalam grup I. Dan juga nanti ada X, I bar, berarti ini adalah rata-rata grup I. Nah, jadi kalau ada besar dan kecilnya itu juga matters. X ini berarti semua dari datanya. Sementara kalau kecil berarti subnya dari grup. Nah, jadi jangan salah nanti kalau dapat tugas, kalau ada beberapa tugas, kalau nanti saya cek ada besar dan kecilnya juga saya hitungkan gitu, juga saya perkirakan. Karena juga maksudnya berbeda kalau di statistik. Nah, jadi kalau kita menghitung ANOVA, tentu kita harus melihat bagaimana standar deviasinya. Nah, maka di sini tulisnya SI kecil gitu, karena grup I-nya. Nanti kalau nanti menghitung semua data, berarti ini adalah S besar. Nah, itulah perbedaannya. Nah, jadi secara garis besar, saya ringkas ketika nanti mau menguji ANOVA, itu bersumber dari bagaimana variasi dalam datanya gitu. Kita membandingkan dengan ukuran relatifnya. Nah, biasanya setiap nilai variansi itu mengukur dengan bagaimana perbedaan rata-ratanya dan antara kelompoknya. Dan juga nanti ketika dia dalam grup, kita melihat bagaimana perbedaan datanya di dalam rata-rata grupnya gitu. Nah, tentu nanti kan kita ada data di variabel, kita hitung dulu nilai rata-ratanya. Nah, kita bandingkan mana setiap grup itu yang rata-ratanya sama dan berbeda. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Jadi kalau nanti Anda menguji bagaimana setiap grup, nanti dihitung adalah XI bar dikurang X bar dikuadratkan. Nah, nanti ini dapat selisihnya berapa. Nah, jadi kalau di dalam grup nanti rumusnya adalah XIJ dikurang SI bar dikuadratkan. Nah, ini adalah untuk melihat bagaimana variasi dalam grupnya gitu. Jadi ini ada perbedaan ketika menggunakan antar grup dan juga di dalam grup. Nah, gitu. Nah, biasanya di dalam uji variance atau means, maka saya bilang berulang kali, uji varian analysis of variance itu intinya adalah menguji mean, bukan variannya gitu. Mungkin ada kesilapan ketika sesepuh statistik dulu mungkin berpikir kalau bingung memberikan penamaan gitu. Nah, jadi mungkin maksudnya dia apa, tapi sampai sekarang ceritanya berbeda, kan khawatirnya begitu. Jadi pada intinya adalah ketika menggunakan ANOVA, intinya adalah untuk menggunakan means, melihat bagaimana means. Nah, biasanya di statistik itu dapat digunakan untuk uji F. Jadi kalau Mbak nanti dan Mas lihat beberapa paper, di beberapa paper bahas regresi di bisnis, entah ekonometrik, nah ketika nanti ada uji-ujinya, ada uji T, ada uji F gitu. Nah itu kalau uji F itu membandingkan bagaimana means-nya setiap variabel atau kecocokan model. Nah itu adalah perbedaannya. Nah, biasanya kalau untuk nanti menguji hipotesisnya dipikir seperti ini. Jadi sigma ini bisa dijelaskan seperti grupnya. Nah, maksudnya perbedaan antara standar deviasi 1 dengan standar deviasi 2 adalah 0. Nah, makanya tadi dibilangnya sama kan ya antara grup. Nah, biasanya satunya atau alternatifnya dibilang dia tidak sama antar grupnya. Nah, makanya intinya adalah contohnya karena bidang saya adalah kedokteran nuklir, jadi kalau saya melihat bagaimana ketika ada efek radiasi, ketika saya memberikan dia berapa radiasi ke pasien, kita bisa melihat mana kira-kira radiasi yang benar-benar optimal untuk mungkin menyembuhkan kanker. Nah, itu ada salah satu tujuan dari analysis variance. Jadi itu lebih ke lihat bagaimana ketika kita melakukan sesuatu, mana nih treatment terbaik. Nah, makanya itu digunakan untuk analisis variance. Sama sepertinya kalau contoh gampangnya adalah ketika Mas Mbak mungkin nanam tanaman, kan kita hal yang paling penting untuk nanam tanaman itu agar dia subur kan salah satunya pupuk ya. Nah, maka bisa dibandingkan bagaimana nanti perbedaan antara pupuk satu ke pupuk yang lainnya.
Nah, jadi kira-kira kalau memang ada berbeda antara pupuknya, oh berarti pupuk itulah yang optimal untuk tanaman Mas dan Mbak. Nah, jadi konsep pola berpikirnya sama seperti itu gitu. Jadi kita bisa melihat mana yang benar-benar berbeda di antara apa yang ada, apa yang di apa yang pilihan yang kita punya gitu. Nah, itu adalah tujuan dari menggunakan analisis varians. Nah, biasanya nanti dihitung nilai F ini bisa dihitung manual. Yang tadi saya sampaikan tadi, ini kan untuk nilai S-nya ya, XI dikurang X bar, dan XIJ dikurang SI bar. Nah, itu digunakan dapat nilai SI kuadrat dan juga S2 kuadrat. Nah, ingat, di sini kan udah dikuadratkan, berarti nanti nggak usah dikuadratkan gitu, karena informasinya sudah kuadrat. Jadi jangan terkecoh. Dan nanti bisa langsung dibagi atas dikurang bawah gitu. Itu dapatlah nilai F-nya. Jangan dikuadratkan 2 kali gitu. Nah, jadi intinya adalah ketika menggunakan uji F atau uji means ini adalah ketika nilainya besar itu berarti dia bukti terhadap hak nolnya. Karena menunjukkan ada lebih banyak perbedaan antara kelompok daripada di dalam kelompok gitu. Nah, jadi harapannya adalah ketika dapat menggunakan uji ANOVA ini lebih dapat digunakan untuk melihat bagaimana perbedaan antar grupnya, apakah betul ada perbedaan atau betul ada perbedaan perlakuan di sana gitu. Atau nanti lebih ke bagaimana model itu benar-benar cocok apa tidak. Nah, itu bisa digunakan untuk uji F. Nah, kita berpindah ke GLM. Jadi penerapan setelah nanti dapat menggunakan ANOVA itu penerapannya ke GLM. Jadi kan kalau di ANOVA kita benar-benar melihat bagaimana model itu bisa digunakan apa tidak, atau variabel itu benar-benar berbeda apa tidak. Nah, kita bisa gunakan GLM. Nah, biasanya di GLM ini kita melihat bagaimana hubungan sebab akibat itu antara beberapa variabel. Nah, tentu kalau di GLM ini, karena ini kan dasarnya kan regresi ya, cuma punya satu variabel Y. Beda kalau nanti masuk ke minggu-minggu yang lain, kita berbicara tentang struktural equation model, di SEM itu kita butuh 2Y, butuh 2 variabel dependent. Itu aja yang berbeda di antara regresi dengan SEM. Nah, intinya di dalam model-model regresi kita ingin melihat bagaimana hubungan antara variabel independen dan variabel dependentnya atau variabel penjelasnya gitu. Nah, itu bisa disebut dengan variabel X dan variabel Y. Nah, biasanya kalau nanti beberapa asumsi yang suka dilanggar itu semacam multikolinier. Nah, jadi kalau nanti Mas dan Mbak menguji regresi dapat R-square 100%, itu jangan gembira. Itu bisa jadi karena multikoliniaritas gitu. Itu harus disembuhkan. Dan nanti ada beberapa hack yang bisa saya kasih tahu nanti gunakan PCA. Nah, itu ada di minggu beberapa itu tentang analis faktor. Nah, itu adalah ketika nanti punya beberapa asumsi yang terlanggar, itu kita bisa sembuhkan satu persatu gitu. Nah, jadi pada intinya adalah di model GLM ini kita ingin melihat, kita ingin menguji apakah benar ada hubungan antara si variabel X dan variabel Y-nya gitu. Tapi kalau nanti dari dalam meneliti didapatnya kalau hubungannya rendah, berarti bukan salah di data. Itu mungkin salah ketika nanti Mas dan Mbak tidak mentreatmentnya dengan baik. Bisa jadi karena beberapa hal. Pengalaman saya yang pertama, karena skalanya berbeda gitu. Nah, jadi kalau untuk regresi itu ada skala-skala yang dia bisa digunakan. Kalau nanti Mbak dan Mas punya data Y-nya seperti 0 dan 1, kan itu biner ya. Nah, itu gunakan logistik, bukan digunakan untuk regresi berganda. Nah, makanya setiap nilai Y-nya itu, setiap size ukuran datanya di Y itu berbeda cara handlingnya gitu. Nah, jadi mengikuti apakah Y-nya nanti mengikuti data rasio, nominal, ordinal, atau interval. Nah, itu berbeda cara ngolahnya atau maksudnya juga gitu. Nah, jadi pada intinya di dalam regresi ini kita punya rumus seperti ini. Y sama dengan F, ini kan fungsinya. X, ini adalah setiap variabel kita. Kalau Mas punya 100 variabel, berarti ini ada X1 sampai X100. Dan betanya juga mengikuti jumlah variabel kita gitu. Nah, SE-nya ini cuma satu nilai, karena ini ada nilai residualnya. Nah, makanya di dalam model-model regresi ini, kita ingin melihat bagaimana perbedaannya antara nilai aktual dengan nilai prediksi kita. Itulah nilai errornya. Jadi semakin kecil error, berarti semakin bagus pula modelnya. Jadi kita harapkan adalah ketika kita mengurangkan nilai Y-nya tadi, nilai aktual dengan nilai Y datanya tadi, kita kurangkan nilai prediksi dengan nilai aktual, didapatkan nilai error yang rendah. Nah, itu yang kita inginkan gitu. Jadi ketika nanti dapat seperti itu, maka bisa disampaikan bahwa model kita adalah model yang baik untuk digunakan menjelaskan bagaimana hubungan si variabel X terhadap variabel Y-nya. Nah, jadi di buku saya itu sudah dijelaskan bagaimana ketika nanti Y-nya itu memiliki nilai-nilai yang lain, yang saya sampaikan tadi. Kan nggak di dalam kondisi riset yang nyata kan nggak mungkin Y-nya itu selalu benar rasio ya.
kadang Mbak dan Mas harus menggunakan dia logistik kalau dia nilainya 0 dan 1 gitu. Nah, jadi ini harus diganti beberapa link function-nya. Di sini ada Gaussian normal, ada binomial, ada Poisson, negatif binomial, gamma, dan inverse Gaussian. Nah, ini ada beberapa link function yang ada di GLM. Nah, makanya kalau kita berbicara di dalam riset yang lebih real, itu apa yang kita pikirkan data itu seperti apa, sebenarnya tidak seperti itu, malah lebih complicated gitu. Makanya GLM ini adalah salah satu solusi yang bisa digunakan untuk mengakomodir masalah-masalah apa yang ada di data. Karena dia lebih mengikuti bagaimana distribusi di data itu, berbeda dengan regresi yang biasa. Jadi di sini ada langkah-langkahnya, intinya sama ketika nanti gunakan regresi berganda, bedanya sama seperti yang pertama adalah kita melihat bagaimana data kita memilih mana yang variabel respon dan mana variabel prediktor, nah mana variabel X dan mana variabel Y. Nah, jadi di sini Mas dan Mbak harus menguji deskriptifnya dulu. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika tadi kita melihat bagaimana outlier-nya, kita melihat apakah ada outlier apa tidak, berarti kita hapus gitu. Apakah nanti seragam apa tidak datanya. Nah, jadi uji statistika deskriptif itu untuk reasoning, untuk memilih kira-kira benar nggak nih apa yang kita kerjakan tuh udah firm, udah tepat apa tidak. Nah, itulah gunanya untuk pengujian statistika deskriptif. Nah, nanti kalau sudah melihat bagaimana ketika dia sudah linear, tentu bisa Mas dan Mbak lihat bagaimana function link-nya. Nah, kalau dia linear, ya bisa digunakan untuk Gaussian. Kalau dia tidak linear, nanti kalau dia datanya data kategorik, ya Mas dan Mbak harus gunakan dia kategorik, itu logistik. Nah, jadi kita melihat bagaimana nilai Y-nya nanti. Nah, itu juga mengikuti bagaimana distribusi variabel respons kita tadi. Jadi kan khawatirnya adalah kalau nilainya skala-skalanya berbeda, itu handlingnya juga berbeda, karena maksudnya juga berbeda. Nah, jadi di sini ada beberapa caranya. Ada caranya yaitu dengan menggunakan distribusi variabel respons di setiap variabelnya tadi, dan nanti digunakan untuk GLM. Nanti kalau udah dapat nilai GLM, kita dapetin beberapa pilihan model kan ya. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya ketika nanti Mas dan Mbak misal punya 5 variabel, nanti kan kita uji satu-satu tuh, mana variabel yang nanti bisa digunakan ke model, pakai uji T. Nanti kita bisa eliminasi satu-satu. Misalnya kalau ada 3 variabel yang cocok, dapat akurasi 70%. Nah, terus kita lakukan analisis yang kedua, ternyata 4 variabel itu sekian persen gitu. Nah, jadi kita bisa memilih mana variabel yang ingin digunakan untuk meramalkan atau untuk menjelaskan data yang itu. Nah, makanya di dalam pengujian regresi itu sebenarnya butuh banyak effort yang lebih gitu. Karena kita harus menguji satu persatu, kita harus melihat mana model yang bisa representatif untuk dilakukan pemodelan atau untuk dilakukan interpretasi dari data-data kita. Nah, makanya yang paling matters di dalam JLM itu atau di regresi berganda ya, kalau kita berbicara di regresi berganda juga, kita memodelkan banyak sekali beberapa pilihan atau kombinasi. Jadi mana model yang memberikan akurasi yang tinggi, dan juga mana model yang memberikan parameter yang optimal, yang banyak di sana gitu. Contohnya apa? Contohnya ketika saya gunakan pada kasus A, pikirlah ketika saya gunakan regresi berganda itu dapat variabelnya 4, nilai akurasinya 70%. Ketika saya gunakan metode yang lain, dapatnya akurasinya 60%, tapi parameter yang signifikan itu 7. Nah, jadi saya lebih cenderung memilih banyak yang parameter signifikan. Mengapa demikian? Ya, tergantung tujuannya. Kalau kita untuk melihat bagaimana banyak-banyaknya variabel untuk direasoningkan, untuk dijelaskan, tentu kita butuh banyak informasi ya. Nah, tapi kalau kita berbicara untuk memprediksi, tentu yang kita meterkan adalah akurasi. Nah, jadi itu di dalam penelitian di statistik, di dalam penelitian big data itu paradigmanya berbeda. Jadi tergantung arah mana Mas dan Mbak ingin capai. Kalau Mas dan Mbak ingin lebih ke, saya ingin menjelaskan aja mana yang penting, mana yang tidak, bisa gunakan seperti itu. Bisa gunakan untuk menjelaskan banyak informasi di variabelnya. Tapi kalau Mas dan Mbak ingin lebih ke, saya mau meramalkan agar agar step-step ke depan itu seperti apa. Nah, itu lebih ke nanti akurasinya gitu. Jadi ada dua sisi, ada dua pandangan ketika nanti meneliti. Mau lebih ke penjelasan modelnya, oke. Kalau mau lebih ke akurasinya ya silahkan gitu. Itu hanya perbedaan paradigmanya saja. Nah, jadi di dalam langkah-langkah regresi atau di dalam GLM ini ada 6 cara menurut saya yang gampangnya agar dicerna lebih mudah. Yang pertama harus dihipotetiskan. Nah, makanya nanti ketika dapat atau ingin meneliti, kita harus melihat apa saja variabel independen kita. Nah, kita hipotesiskan bagaimana pengaruh antara X terhadap Y, X1 terhadap Y, atau X2 terhadap Y, dan seterusnya gitu. Nah, makanya nanti kita harus hipotesiskan mana yang pengen kita ukur di sana. Nah, yang kedua, kita bisa perkirakan parameter model yang tidak diketahui. Ini maksudnya apa? Maksudnya ada ketika nanti kalau kita buatkan model ternyata akurasinya sekian persen.
Nah, misalnya berbicara seperti ini. Misalnya, saya ada 3 variabel X dan 1 variabel Y. Nah, misalnya dalam model regresi saya dapat korelasinya 70%. Nah, itu maksudnya adalah secara 70% informasi di 3 variabel ini dapat diketahui oleh Y. Nah, 30% lagi itu di luar penelitian. Nah, jadi maksudnya adalah ketika nanti jaga-jaga, kalau nanti akurasinya demikian R-square-nya, kita bisa mengkirakan kira-kira mana yang kita tidak ketahui. Kita bisa handle di sana gitu. Nah, itu adalah seninya nanti berpikir atau menguji dengan statistik dengan regresi. Nah, yang ketiga, tentukan distribusi probabilitas dari istilah kesalahan acak atau nilai errornya. Nah, jadi biasanya kalau di regresi ini kan tadi saya sampaikan, dia mengikuti bagaimana fungsinya tadi ya. Ada ada linear, ada eksponensial dan lain-lain. Nah, makanya itu matters juga untuk di regresi. Jadi setiap data itu dihandle berbeda di antara satu sama lainnya. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita berbicara bagaimana perbedaan penyakit di antara setiap lokasi. Ketika kita berbicara dengan epidemiologi, tentu itu kan ada kasus-kasus rare case ya, nggak semua lokasi itu ada dan tidak. Nah, itu biasanya ikuti distribusi Poisson atau negatif binomial. Karena kenapa? Karena setiap lokasi itu tidak memiliki informasi itu. Makanya akan banyak data-data 0,000,1111. Nah, jadi kalau nanti digunakan untuk regresi, itu biasanya jadinya dispersi itu. Jadi maksudnya adalah, kan kalau kita ngitung standar deviasi kan nilainya harus bernilai rasio ya, kayak 100.000, 200.000, 300.000, atau 30, 40, 50, 60. Nah, sementara kalau nilainya ada 01, 01, 01, kalau ditambahkan ya tidak begitu mewakili homogenitas dari data. Nah, maka terjadi dispersi. Nah, jadi nanti kalau Mas dan Mbak belajar lagi lebih dalam, mencerna lagi untuk statistik itu, kita harus menghandle dia lebih ke bagaimana datanya. Nah, jadi mungkin ketika kemarin ketika saya menguji S2 sama S3, ada beberapa yang keliru pandangan-pandangan mereka gitu. Karena mereka tidak lebih melihat bagaimana fenomena di datanya. Mereka dia langsung main hantam aja ke model gitu. Jadi tidak tepat gitu. Jadi tidak cukup solid digunakan untuk reasoning. Nah, jadi tips dari saya adalah mengikuti bagaimana nilai-nilai di data itu dari distribusi data yang ada. Nah, yang keempat, ini ada tipsnya yaitu mengikuti bagaimana perkiraan simpangan bakunya di kesalahan atau di standar deviasinya. Itu kan juga matters ya, agar kita lihat bagaimana perbedaan di antara setiap variabel, setiap grupnya gitu. Nah, kita harus menghitung bagaimana simpangan bakunya. Nah, yang kelima, nanti melakukan bagaimana evaluasi modelnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ketika kita mempunyai banyak pilihan model, sebutnya kita punya 10 pilihan model, kita bisa bandingkan mana model yang memberikan akurasi yang tinggi. Nah, itu juga kita bisa lakukan dengan evaluasi model. Yang keenam, model-model regresi ini bisa kita gunakan untuk memprediksi atau melakukan estimasi. Itu kita bisa lakukan kita bisa lakukan untuk prediksi. Nah, inilah langkah-langkah untuk diregresi. Nah, jadi berbicara dengan korelasi, karena kita kan mau melihat bagaimana hubungan antara variabel ya. Misalnya nanti mau lihat bagaimana X terhadap Y atau X terhadap X. Nah, biasanya kalau nanti dibikin scatter plot, kalau udah seperti ini, nah ini kalau saya punya data, garis linear, dengan garis poin ini, poin-poin data, kalau seperti ini berarti dia hubungannya kuat, gitu, karena saling mempengaruhi satu sama lain. Tapi, kalau nanti dia seperti ini dia tidak hubungan yang kuat, dia lemah. Mengapa? Karena dia ada gap-nya di sini. Nah, jadi kalau nanti Mbak dan Mas membuat scatter plot, kalau dia ada gap yang jauh, berarti dia berhubungan yang lemah gitu. Karena dapat gap yang cukup tinggi dibandingkan yang ini. Jadi semakin sempit ringnya dia, semakin dekatnya dia, berarti hubungannya semakin kuat. Gitu. Sama seperti ini. Kalau dia turun ke bawah, berarti dia negatif. Kalau dia ke atas ini, berarti dia positif gitu. Nah, jadi kalau seperti ini, berarti dia positif kuat. Ini berarti hubungan kuat. Lemah positif. Nah, berarti ini negatif positif. Berarti ini negatif positif. Ini negatif positif kuat negatif. Berarti dia lemah negatif gitu. Kalau ke atas ini berarti positif, ke bawah ini berarti negatif. Itu ada hubungannya. Nah, sama ketika nanti bikin kalkulasi plot, selain bikin scatter plot, kita bisa bikin seperti ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana hubungan antara setiap variabelnya. Gitu. Jadi kalau nilai korelasi itu bernilai dari -1 ke 1. Jadi nggak ada korelasi itu nilainya 2 gitu. Jadi jangan salah lagi. Karena kemarin pas saya nguji ada yang kebablasan. Saya nguji nilai korelasi itu dari berapa sampai berapa? Dia bilang sampai 100 gitu. Senyumlah saya di sana gitu. Saya nggak tahu belajar dari siapa. Nah, jadi jangan salah lagi. Kalau nilai korelasi itu benar dari -1 sampai 1. Jadi kalau dia semakin positif, berarti dia hubungan semakin kuat. Kalau dia semakin negatif, berarti nilai hubungannya semakin negatif kuat gitu. Jadi kalau dia mendekati 1 berarti kuat. Tergantung dia positif apa negatif. Nah, itu adalah korelasi.
Jadi korelasi sudah saya jelaskan tadi, ketika dia bagaimana hubungannya kuat, hubungannya lemah, dan juga bagaimana ketika dia tidak ada hubungan. Nah, jadi kalau dia seperti ini, dia cenderung konstan. Nah, ini lebih ke dia tidak ada hubungan, step variable. Nah, jadi intinya adalah di regresi itu tentu kita melihat bagaimana hubungan setiap variabel ya Mas Mbak. Makanya kita melihat bagaimana ketika dia ada X dan ada Y. Nah, biasanya di dalam pengujian regresi itu kita melihat bagaimana hubungan mana yang variabel X-nya paling penting. Nah, makanya nanti kalau diuji T, konstan ini atau intercept ini nggak perlu diuji itu. Jadi kalau dia tidak signifikan ya nggak apa-apa, dimasuk nanti ke model. Berbeda kalau dia nanti X-nya ini tidak signifikan, berarti harus dihapus. Nah, jadi ini lebih lebih melihat bagaimana hubungan variabel X-nya tidak signifikan gitu. Jadi kalau intercept, kalau dia tidak signifikan, tetap dimasukkan. Itu nggak akan ngaruh apa-apa. Yang kita ukur adalah di sini adalah variabel X-nya. Nah, jadi di sini ada contoh untuk garis linear. Nah, jadi kalau di regresi itu yang garis seperti ini namanya garis linear. Nah, jadi ini adalah nilai bagaimana ketika melihat bagaimana hubungan di antara variabel X dan variabel Y kita gitu. Nah, jadi ketika ada perbedaan di antara garis linear ini, di antara gapnya ini terhadap garis bawah X ini adalah nilainya beta 0 kita. Atau kita dapatnya bagaimana nilai interceptnya tadi. Nah, ini adalah intercept. Jadi kalau saya ngomong intercept, berarti saya ngebahas tentang beta 0. Jadi apapun yang 0 itu adalah intercept. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana beta 0-nya, bagaimana dengan interceptnya, bagaimana perbedaan setiap slope-nya di antara beta satunya gitu, dan bagaimana perbedaan di antara y-nya tadi. Nah, jadi kita ingin melihat bagaimana perbedaan di antara hubungan variabel x terhadap variabel y-nya. Nah, jadi kalau di dalam regresi itu ada beberapa ukuran. Nah, kita bisa melihat bagaimana ketika nanti Mas dan Mbak baca paper, ada head-headnya ini, ada topi-topinya. Nah, ini dia lebih ke random sample gitu. Jadi kalau dapatnya ya sama dengan beta 0 topi ditambah beta 1x ditambah epsilon topi. Ini ketika kita berbicara random sample. Nah, tapi kalau dia seperti ini untuk melihat bagaimana tidak ada ukuran hubungan di sana gitu. Jadi bisa dulu seperti ini. Ya, sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X ditambah epsilon atau residual kita. Nah, jadi intinya dalam regresi itu kita ingin melihat bagaimana perbedaan errornya. Nah, jadi kita bisa bikin plotting seperti ini. Misalnya di sini ada dua variabel X sama Y. Nah, jadi yang warna-warna ini, apa namanya warna pink ini atau ungu ini lebih ke data kita, data observasi. Nah, jadi selisih antara titik poin ini terhadap jarak distance ini namanya error. Nah, makanya kalau dalam error itu kita bisa tambahkan ini tambah ini selisihnya berapa, ini tambah ini selisihnya berapa, kita tambahkan selisih-selisihnya, itulah didapat nilai errornya. Nah, jadi kita kumulatifkan. Makanya saya sampaikan tadi, yang kita harapkan adalah titik-titik ini tuh dekat dengan garis linear. Kita ingin apa namanya error itu kecil gitu. Maka kita ingin hubungan yang kuat. Nah, jadi ketika dia akan semakin jauh seperti kalau ini jauh, ya berarti errornya juga semakin besar gitu. Nah, itu ada konseptual gampang untuk mencerna regresi. Nah, jadi kalau kita menghitung dengan nilai random error ini, kita bisa tambahkan. Kita hitung dulu ini jaraknya berapa selisihnya, ini jaraknya berapa selisihnya, kita tambahkan berapa. Nah, nanti kita akan dapat nilai errornya. Nah, ini sama yang saya sampaikan tadi. Jadi kita ingin melihat nanti kira-kira bagaimana garis linear kita yang paling optimal. Apakah seperti ini, apakah seperti ini, apakah dia akan harus seperti ini gitu. Jadi tergantung bagaimana nanti ketika kita modelkan bagaimana model itu bisa menangkapkan informasinya gitu. Makanya saya sampaikan tadi, intinya di dalam regresi ini adalah paling penting nilai Y-nya. Jadi khawatirnya ketika nanti data Y-nya itu lebih ke data-data ordinal 0 dan 1, nah kadang agak sulit ketika kita melihat bagaimana pemodelannya gitu. Makanya kalau di dalam regresi logistik, kalau Y-nya 0 dan 1, itu lebih cenderung kita menghitung bagaimana odds ratio. Itu lebih ke peluangnya gitu kan, nilainya dari 0 sampai 1 ya. Kita bisa menghitung bagaimana peluangnya ketika dia dekat dengan 0 atau dia dekat ke 1. Nah, berbeda kalau kita berbicara dengan data-data rasio, lebih seperti ini. Nah, itu tidak agak lebih mudah dibandingkan regresi logistik. Depends sih gimana cara menggunakannya gitu. Nah, saya coba nerangkan ke R dulu. Kanopi sebentar.
Nah, biasanya yang paling banyak digunakan sekarang adalah R software, karena lebih mudah digunakan dan juga memberikan banyak sekali alternatif visualisasi. Jadi, mengapa harus belajar R software? Karena dia mudah, karena dia gratis, banyak alternatif package yang gunain, dan juga bisa untuk data cleaning, dan mendukung banyak tipe data gitu. Nah, jadi biasanya ketika sudah gunakan R, itu akan lebih mudah ketika nanti Mas dan Mbak ingin mendevelop beberapa regresi-regresi baru. Jadi kalau nanti menggunakan regresi Bayesian, atau regresi PLS gitu, kan kalau gunakan regresi berganda kan, ya nggak bisa dijadikan tesis ya. Paling tidak adalah beberapa metode-metode yang robust buat digunain gitu. Jadi saya rekomendasikan gunakan R. Nah, jadi intinya adalah di R ini dia gratis, nanti basicnya bisa melihat di website ini, di www.rproject.org. Jadi seharusnya sudah diinstal, ini cara-caranya. Nanti ini tergantung bagaimana environment dari komputernya, pakai Mac kah, apa pakai Windows kah gitu. Jadi bisa di-download dengan beberapa R yang terbaru. Saya lupa R terbaru versi berapa. Nah, nanti bisa diinstalnya sama seperti software lain, nggak terlalu susah kok. Nggak klik nanti muncul. Nah, jadi nanti kalau di R itu ada dua aplikasi Mas Mbak, ada R Basic sama R Studio. Nah, jadi saran saya adalah diinstal dua-duanya. Kenapa? Karena kalau install di R Studio aja tanpa R Base, ini nggak bisa kebuka. Nah, jadi kalau karena saya orang data science, itu tergantung gimana saya mengolah data. Kalau saya mau bikin coding manual, saya gunakan R Basic, karena dia tampilannya lebih mudah seperti ini. Kan dia berupa line aja ya, kayak Microsoft Word lah. Kayak tinggal di ketik gitu. Nah, itu lebih nyaman gunakan R Basic. Tapi karena kalau nanti ngolah data lebih enak, lebih cocok GUI-nya, itu bisa gunakan R Studio. Nah, jadi R Studio seperti ini nanti. Nah, di sini kita bisa melihat atau kita bisa menggunakan codingan di sini. Di sini kita bisa inputin data kita. Nah, jadi di sini akan ada dapat output-nya kayak apa. Nah, ini bisa dapatin plotnya. Jadi R Studio sama R Basic itu berbeda. Jadi kalau R Basic lebih ke polos, lebih cocok kalau untuk bikin coding mentahan gitu. Tapi kalau R Studio lebih ke enak. Kalau kita mau running mana yang error, atau kita bisa input data di sini, atau kita bisa lihat bagaimana plotnya nanti. Nah, jadi harapan saya sudah diinstal tentang R Studio sama R Basic-nya. Nah, jadi biasanya di sini saya sampaikan tadi ini lebih ke untuk menjelaskan script mana yang Mas dan Mbak buat gitu, mana yang di-load-kan. Nah, jadi di sini bisa nanti digunain untuk mengetik atau membuat function-nya. Nah, biasanya di sini di environment ini nanti bisa digunakan untuk mengimport dataset. Nah, jadi di sini ada simbol simpan, ini ada simbol sapu. Ini sapu ini untuk menghapus. Jadi ini bisa digunakan untuk menghapus semua variabel atau data yang ada di sini. Dan nanti bisa diklik yang sapu ini. Nah, di sini bisa melihat mana-mana saja gambar yang atau visualisasinya kalau dan Mas Mbak menggunakan itu. Nah, di sini ada files, ada package, help sama viewer. Jadi kalau di R ini dia harus diinstal dulu package-nya. Jadi kalau dia tidak ada package, dia tidak bisa digunakan untuk analisis gitu. Nah, ini perbedaannya. Nah, ini nanti saya ajarkan, saya jelaskan dulu ya. Nah, jadi di sini nanti ada ada beberapa perintah, ada source and save dan run. Nah, jadi kita bisa input data seperti ini. Misalnya ada data my vector sekian sekian sekian. Nah, ini harus di-run-kan dulu. Jadi kalau tidak klik run ini dia nggak akan berjalan gitu, atau tidak akan menganalisis. Jadi harus diklik run-nya dulu. Nah, ini ada beberapa icon-icon yang ada di R yang perlu diketahui. Ini untuk ngetik run atau untuk yang lainnya gitu. Nah, jadi saya sampaikan tadi, kalau di R itu dia harus diinstal package-nya. Nah, jadi nanti kalau melihat ketika mau gunain untuk yang lain, misalnya mau untuk optimasi atau regresi yang lain, nanti bisa dilihatin package-nya ini, mana-mana saja yang bisa kita gunain gitu. Nah, saya udah publikasi 2 package di R untuk regresi SEM dengan cluster untuk saya ajarkan. Nah, jadi kalau nanti mau lihat bagaimana apa informasi di package itu, nanti Mas dan Mbak bisa lihat di manualnya. Nanti bisa diklik di sini. Misalnya reference manual apa .pdf. Nah, nanti ada manualnya gimana diajarkan cara mengubah parameter atau dataset yang tersedia di sana gitu. Nah, jadi setiap package ini dia sudah ada datanya untuk disimulasikan gitu. Jadi kita bisa gunakan data dia atau data sendiri. Itu nggak masalah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi setiap di R itu ada data-data yang sudah digunakan oleh penelitinya ketika dia ingin mempublikasikan package-nya. Jadi nanti bisa digunakan. Nah, jadi di dalam PDF-nya tadi ini, di dalam reference manual ini dia jelasin juga.
mana parameter yang bisa diganti. Jadi Mas dan Mbak bisa copy paste ini ke R tadi, itu akan langsung dapat output gitu. Nah, jadi sini Mbak langsung bisa ganti ketika nanti misalnya Mbak pengen bikin cluster. Nah, jadi Mbak bisa bikin cluster 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nanti ini bisa diganti di jumlahnya ini. Jadi dia pandu apa saja informasi yang bisa digunakan. Nah, makanya saya sampaikan tadi, di R ini lebih mudah ketika Mas dan Mbak nanti untuk tesis gitu. Jadi kalau nanti melihat bagaimana berapa kali optimasi, berapa kali jumlah iterasi, itu sangat membantu gitu dibandingkan SPSS. Kalau SPSS kan nggak ada pilihan ini ya. Jadi kita bisa melihat nanti ketika kita membuat tesis, kita bisa membandingkan mana metode yang akurasinya tinggi gitu. Kita bisa ganti ke nilai iterasinya atau berapa banyak variabel di sini gitu, karena lebih mudah. Gitu. Jadi kalau nanti di R, nanti Mbak dan Mas lihat apa metode yang gunain, entah klasifikasi, entah logistik, klasifikasi, entah cluster, entah regresi. Jadi dia mengikuti package mana yang akan digunain. Nah, ini saya sampaikan tadi. Jadi di sini nanti kalau di package yang akan digunain, ini dijelaskan mana informasi yang nanti bisa Mas dan Mbak ganti. Misalnya di sini ada datanya, ada nilai populasinya, ada nilai apa-apanya. Nah, jadi ini akan Mbak dan Mas tahu ketika Mas dan Mbak itu benar-benar mengetahui bagaimana metode itu bisa bekerja gitu. Nah, makanya dasar dari penggunaan R ini adalah lebih ke kita memahami dengan baik metode-metode itu. Jadi saya sampaikan tadi ya, kalau di regresi, itu kan kita bisa ganti beberapa nilai X-nya tadi. Nah, tentu nanti kita bisa melihat bagaimana setiap kombinasi X-nya itu ketika kita ingin membuat modelnya. Nah, itu ketika kita nanti menggunakan R, nah ketika gunakan model spesifik, kita harus tahu mana nih informasi yang bisa kita ganti di sana gitu. Nah, jadi nanti kalau mau bikin tugas kelompok, nah jadi bisa dibikin dengan R Cloud gitu. Jadi bisa dikerjain bareng-bareng di R Cloud. Jadi nggak usah kirim-kirim satu sama yang lainnya. Maksudnya kalau ada tugas kelompok, jadi dikerjain bareng-bareng di R Project. Ini online gitu, bisa digunakan juga. Jadi nggak usah ribet ngirim satu coding ke coding lain gitu. Jadi bisa dikerjain bareng-bareng. Jadi nanti bisa diakses di website ini. Nanti ini tinggal diklik aja, nanti bisa muncul di RStudio Cloud itu. Tapi harus registrasi juga ya, bikin akunnya. Nah, tapi karena ini yang gratis, nah dia ada limitasi berapa banyak project. Seingat saya itu cuma 3 gitu. Jadi kalau nanti udah 3 project, berarti harus dihapus salah satunya. Dan dia RAM-nya nih lebih 16 GB. Nah, jadi apa namanya? Kalau gunain metode-metode yang advance itu agak sulit di RStudio Cloud gitu. Karena dia gratis ya. Karena nanti akan susah apa namanya? Lama dia iterasinya. Tapi kalau untuk latihan kan ini kan regresi kan gampang sekali. Nah, itu nggak apa-apa, bisa gunakan R-Cloud gitu. Itu nggak perlu banyak RAM. Jadi limitasi di R-Cloud itu adalah tergantung nanti mau meneliti. Kalau lebih kompleks ya berarti harus gunakan yang berbayar gitu. Itu hanya beberapa kelebihan kekurangannya saja. Nah, nanti di R-Cloud ini kan udah akses dari website ini ya, RStudio Cloud. Nanti harus registrasi. Nah, nanti dan Mas Mbak tinggal klik New Project. Nanti kliklah New Project ini, nanti akan muncul seperti ini. Sama seperti tampilan di RStudio tadi gitu. Nah, jadi di dalam R Project ini juga sama tampilan di RStudio. Di sini ada nanti ketika bagaimana membuat codingnya, bagaimana outputnya, dan bagaimana visualisasinya. Lebih bagus kan visualisasinya di R. Nah, jadi nanti ketika ada tugas kelompok, bisa dibikin bareng-bareng di R Project itu. Tinggal di-share aja akunnya. Nah, jadi saya ajarkan cara input datanya. Nah, jadi kalau di R itu ada banyak caranya untuk input data. Bisa kita input data dari Excel, dari sini, atau kita bikin manual seperti ini. Saya ajarkan manual dulu ya. Nah, jadi kalau di R itu, kita bisa menginput data seperti ini. Kita harus nulis variabelnya apa, terus ada variabel ini penting. Nah, ini kalau nggak ada ini, dia nggak akan terbaca. Nah, jadi setiap data kita harus dikasih tanda bintang, tanda apa namanya, kutipan ini kalau dia nggak terbaca, atau dia bukan data-data count, atau data kuantitatif. Nah, jadi kalau data kuantitatif, kita nggak perlu, kalau data kuantitatif, kita nggak perlu tanda kutip. Jadi seperti ini nggak apa-apa. Nah, misalnya saya ingin bikin variabel kota dan jarak. Nah, jadi saya bikin seperti ini. Nah, nanti saya lihat, ketika saya klik kanan kota, nanti akan terbaca datanya ada Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Jakarta, Surabaya, dan Malang. Ingat, di R itu huruf kecil dengan huruf besar itu mempengaruhi. Jadi kalau nanti sini sudah huruf kecil kota, jangan tulis ini kotanya besar, nggak akan terbaca. Nah, jadi dia sensitif kalau di R.
kalau apa namanya huruf besar sama huruf kecil itu berbeda dia membacanya. Nah, di sini saya sudah membuat dia vektor di variabel kota ini adalah informasi di Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Jakarta, Surabaya, dan Malang. Terus saya mau bikin variabel baru lagi namanya jarak. Nah, saya bikin seperti ini. Jadi ketika saya panggil jarak, bentar. Nanti jarak berarti ada data 70, 80, 100, 405, 274, 810 sama 940. Nah, nanti ini menyesuaikan berapa banyak apa namanya datanya. Jadi saya ulangi lagi, kalau dia datanya teks ini harus dikasih tanda kutipnya karena R ini nggak bisa ngolahin data ini gitu. Ada proses yang berbeda lagi gitu. Jadi saya mau menggabungkan antara data saya ingin menggabungkan variabel jarak sama variabel kota. Nah, saya bisa gunakan seperti ini, kota, jarak. Terus saya namakan dia jarak dari Bogor. Nah, jadi ini berarti bisa saya panggil. Nah, berarti ini udah tergabung dia. Tapi dia jadi vektor. Ini Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Jakarta, Surabaya, Malang, 70, 80, 100. Jadi ini dibaca oleh R ini, kota dan jaraknya ada satu informasi. Nah, tapi kan ini nggak benar ya, makanya harus saya ubah ke data frame. Jadi saya bisa klik dia seperti ini, ubah ke S data frame. Nah, berarti dia akan terbaca menjadi data di R. Nah, berarti dia akan terbaca jadi data. Berarti jarak dari Bogor ada Jakarta, Bandung, Cirebon, Jogja, dan seterusnya. Kan ini gabungan ya antara data teks sama data kuantitatif. Saya harus ubah dia gitu, seperti ini. Jadi ada beberapa kombinasi-kombinasinya saja gitu. Jadi udah terbagi menjadi dua variabel antara kota sama jarak. Nanti Jakarta 70, Bandung 80, Cirebon 100, dan seterusnya. Nah, ini adalah cara ketika nanti menginput data gunakan perintah seperti ini. Nanti saya ajarkan gimana cara importnya di sini. Nah, jadi di sini bisa nanti Mas Nembak ketika mau menggunakan perintah apapun itu untuk melihat bagaimana ketika, contohnya di sini melihat bagaimana datanya kurang dari. Nah, sama ketika menggunakan Excel. Nah, sekarang bisa menggunakan perintah kurang dari sama dengan ya. Di R juga. Jadi ini adalah variabel baru dekat. Ini adalah variabel yang mencakup informasi yang kurang dari 120 km. Makanya akan terbaca data baru kita 70, 80, 100. Karena kan di sini kan dia membaca kurang dari sama dengan 120. Nah, berarti dia yang lebih dari ini berarti tidak akan terbaca. Nah, itu caranya. Nah, juga di R itu kita bisa mengurutkan data. Nah, misalnya saya punya data random A, B, C, saya sebutnya 5, 6, 3, dan seterusnya. Nah, itu saya bisa urutkan dia dari terkecil sampai terbesar. Itu bisa. Nah, misalnya nanti mau mengganti namanya bisa digantikan. Misalnya saya mau mengganti dia call names-nya. Misalnya namanya apa, saya gantikan dia yang ke lain itu juga bisa. Nah, nanti kalau nanti apapun perintah itu, nah kita bisa melihat bagaimana summary-nya. Jadi ketika kita punya data apa, kita bisa cek dia statistika deskriptifnya pakai summary. Nah, jadi kalau lihat pakai summary itu langsung ada ukuran statistiknya. Ada mean, ada first quartile, ada median, ada mean juga, nilai minimum dan nilai min, ada nilai third quartile, ada nilai maksimal. Nah, ini adalah 5 statistik serangkai ya kalau di statistik itu. Untuk melihat bagaimana ukuran statistiknya pakai summary. Nah, jadi untuk latihan pertama kita ingin melihat bagaimana apakah ada outlier apa tidak. Nah, itu bisa pakai perintah, itu kita bisa pakai library outliers. Nah, jadi kalau nanti Mbak dan Mas bingung pakai paket siapa, diklik aja di Google, itu banyak bantuannya kok. Nah, ada banyak pilihan outliernya. Nah, saya panggil dulu. Nah, package-nya pakainya seperti ini ya. Nah, ini kan kalau diklik kan ada files, ada plot, ada package, ada hub, sama viewer. Nah, nanti kalau di package installnya pakai ini. Misalnya install apa gitu. Nah, misalnya paket apa, kalau ada berarti diinstal. Nah, nanti akan ada seperti panggilannya. Oh, bentar. Ini RAM saya habis. Install Hexam. Nah, kalau dia warna merah ini berarti lagi proses. Biasanya dia tergantung berapa banyak informasi yang ada di package. Semakin banyak dia akan semakin lama gitu. Tergantung juga dengan apa namanya internet. Nah, berarti kalau udah ini berarti berhasil. Jadi Mas Dambak bisa panggil dia ini library apa yang udah diinstal.
baru dia bisa terloading, baru bisa digunakan untuk analisis. Tuh. Saya lanjut dulu di sini, karena saya ingin melihat bagaimana untuk mewujud layarnya. Nah, ini bisa menguji dengan namanya groups test. Lihat di running, library, ini datanya. Ini datanya adalah coba. Nah, ini datanya 35 dan seterusnya itu. Sama seperti tadi ketika saya inputkan. Nah, saya ingin mengujikan dia seperti ini, grup test titik coba. Nah, ini adalah informasinya. Nah, nanti kalau setiap pengujian, itu Mas dan Mbak bisa melihat ketika nanti lihat bagaimana p-value-nya, atau t-testnya gitu. Kalau di PR kemarin kan bisa dilihat dengan nilai T-nya dibandingkan dengan nilai tabelnya. Nah, dia ada beberapa ukuran yang bisa digunakan melihat bagaimana p-value-nya ke alpha atau nilai T-nya ke t-tabel atau ukuran-ukuran lainnya gitu. Nah, itu menyesuaikan. Nah, jadi kalau digunakan nilai ini, kita bisa lihat dia p-value-nya itu 0,0005. Sorry, dia kurang dari 5%. Berarti kita menolak H0. Nah, berarti apa namanya? Berarti dia ada layar di sana gitu. Nah, kita bisa uji seperti itu. Nah, di sini kan Mas Bambang bisa lihat ya. Dia kan ada nilai outlier terkecil sama nilai terbesar. Nah, itu kita bisa kita uji mana yang nilainya nanti berbeda gitu. Nah, misalnya di sini saya ingin melihat bagaimana ketika dia nilainya terkecil. Maka saya gunakan perintahnya opposite gitu. Nanti lebih detail lagi bisa lihat di library outliers mana saja apa saja yang bisa dirubah di sana. Saya running dulu. Nah, tadi dia langsung ngasih tahu kalau kalau berbicara dengan nilai yang apa namanya nilai yang kecil di dataset tadi. Nah, ini kan data kita ada 35, 12, 27 dan 26 seterusnya ya. Nanti dia ngasih tahu ini data di data kita itu nilai terkecil itu 8 kalau kita menilai outlier itu dari batas bawah. Terus dia bilang kalau berbicara dengan batas atas dia bilang nilainya itu outlier itu 100 200 gitu. Jadi ini membantu sekali ketika nanti meneliti melihat mana yang ada outlier apa tidak gitu. Dia bisa membantu menjelaskan. Kalau dia bilang tidak ada outlier berarti nanti akan ditulis not outlier gitu. Jadi package ini sangat membantu. Nah, terus di sini saya juga latihan melihat bagaimana terkecil dan terbesarnya. Nah, jadi dia ngasih tahu kalau kalau kita lihat dua arah antara besar sama kecil, dia kasih tahu kalau terkecil itu ada 8 dan terbesarnya ada 200 gitu. P-value-nya adalah 0,06. Nah, jadi dia menjelaskan, dia membantu kita mana data yang apa namanya outlier batas bawah dengan outlier batas atas. Nah, terus cara yang paling ini kan namanya uji formal ya, Mas Mbak. Ini kan namanya uji formal, uji statistik formal. Nah, kita bisa melihat secara visualnya. Nah, kalau secara visualnya kita melihat menggunakan nilai box plot gitu. Jadi bisa digunakan perintah ini, library plot. Sebenarnya saya juga nggak hafal paket-paketnya. Biasanya kalau saya lupa, saya cek aja di Google. Saya gunakan misalnya regresi Bayesian using R. Nah, nanti dia akan ada panduan package mana yang digunain gitu. Jadi kadang saya juga lupa package-nya. Itu nggak apa-apa. Nah, ini saya sampaikan tadi. Tadi kan Mas Damba udah belajar cara input data manual. Ini terus udah di apa namanya ini caranya ketika nanti input data yang ada di package gitu. Nah, misalnya kita manggil data apa? Nah, tahu dari mana ada data itu? Tadi lihat dulu di library yang tadi, di manualnya tadi. Kan tadi kalau di manual yang tadi kan ada contoh data-datanya ya. Nah, jadi kita bisa panggil dia untuk latihan. Nah, misalnya saya panggil dia data WordBreaks ini, di paket sini. Jadi saya mau bikin dia box plot. Jadi kalau di data WordBreaks ini kita ada 3 variabel. Nah, nanti lihatnya di information sini. Misalnya data WordBreaks tinggal diklik, nanti ada pilihannya datanya apa saja. Nah, misalnya di sini ada beberapa grup ya. Ada 3 grup, ada 2 grup A dan B. Ada data bricks, ada tensionnya ada L, M, H, dan seterusnya gitu. Ini ada datanya. Nah, kita ingin lihat mana yang paling berbeda di antara setiap variabel ini. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. GG between start, data kita apa? Ini datanya ya, data kita apa? Nah, ini variabelnya, wool dan bricks gitu, melihat dan bagaimana outlier taggingnya. Ini di run. Nah, jadi dia di tag nih informasinya apa yang ada. Nah, jadi dia melabelkan, bentar. Nah, di sini ada T.
ada T hitungnya, nanti ini bisa dibandingkan dengan T tabel. Ini nilainya 1,63, ini ada nilai p-value-nya, bisa dibandingkan dengan alpha. Nah, dia ngasih tahu kalau di grupnya sekian nilai min-nya itu 31, di grup sekian tuh nilai min-nya 25,6 di antara grupnya ya. Nah, ini nanti bisa dibandingkan di uji min-nya gitu, mana yang berbeda. Nah, jadi di sini bisa dilihat batas atas sama batas bawahnya. Ini kan dilihat di atasnya, berarti ini ada nilai outlier di atas tuh, 70 sama 67. Nah, jadi di sini juga ada informasi dengan log EBF ini, ada nilai confidence interval ini, minus 11,38 sama 1,74, dan nilai R-nya tadi, berarti 0,7 hubungannya. Jadi package di package di Gestalt ini dapat informasi seperti ini. Jadi ketika Mas dan Mbak ketika ketemu di Google menguji yang pakai uji yang lain, itu tergantung package-nya. Jadi setiap package nanti memberikan informasi yang berbeda gitu. Nah, jadi kalau kita gunakan package di Gestalt ini bisa dapat banyak sekali informasi. Nilai T-nya, nilai p-value-nya, nilai G-hat-nya ini, confidence interval, berapa nilai min-nya gitu. Jadi cukup membantu. Jadi bisa dilihat juga gimana kuantilnya. Jadi bisa dipanggil coding ini. Ini saya mau lihat bagaimana persentilnya. Dari 0,25 atau 25% sampai 75%. Tunggu, ini masih di running. Nah, jadi kita ada data, kita ada informasi baru ini. Nah, kalau dia di atas 75% berarti ada 57,625 datanya tadi. Datanya ada sekian 200 sama sekian-sekian ya. Nah, berarti nilai 75% kita itu ada 57 gitu. Dan nilai low-nya adalah minus 5,375. Kita bisa gunakan ini. Kita bisa gunakan ini untuk mengeliminasi data-data kita. Jadi ketika nanti di tesis, kalau ada pertanyaan sama penguji, ditanyain gimana saudara nanti mengeliminasi data Anda ada outlier gitu. Nah, bisa jawab seperti ini. Saya gunain batas kuartil. Nanti saya gunakan batas kuartil bawah sama batas atas gitu. Kalau nilainya kurang dari itu ya saya hapus gitu. Jadi itu cara yang cerdas untuk menjawab gimana nanti ketika ditanyain sama dosen penguji gitu. Nah, soalnya kalau saya nguji di MM, saya lebih ke pengujian statistiknya gitu. Kan bidang saya data science. Jadi saya bisa melihat mana nanti ketika keliru mengujinya gitu. Jadi tidak garbage in, garbage out. Ini tidak menjelaskan data yang salah di sana gitu. Itu salah satu tips dari saya. Nah, ini saya sampaikan tadi karena kita ingin menghapus data yang tadi dari batas atas sampai batas bawah. Nah, jadi bisa menggunakan perintah ini. Eliminate, subset, apa. Lebihannya saya juga sebenarnya agak lupa-lupa juga kalau kalau untuk nulis mentahan gitu. Jadi kadang saya juga copy aja di Google gitu. Jadi as long as kita ngerti gimana cara ngolahnya itu nggak masalah. Sintaknya banyak sekali di Google tersedia. Nah, misalnya ini kita gunakan batas atasnya apa, batas bawahnya apa. Nah, kita bisa running. Nah, di sini kita ada datanya apa? Ini adalah variabel kita. Kalau ada dolar ini berarti dia memanggil variabelnya ya. Nah, misal tadi kan data kita adalah WordBricks. Nah, kita bisa panggil dolar. Ini dia jelasin datanya, variabelnya apa saja, ada bricks, kita panggil apa, terus bricks, kita panggil dolar lagi, wow. Nah, dia lebih memanggil informasi di variabel. Itu kalau dipanggil nilai dolar ini. Ini running dulu. Nah, jadi ini didapati nanti gimana ketika kita hapuskan layernya, benar-benar berbeda apa tidak gitu. Tunggu, belum dapat muncul outputnya. Karena juga lama di sini. Saya hapus dulu deh. Saya running lagi. Jadi kalau udah muncul. Nah, jadi karena kita sudah hapus datanya pakai perintah ini batas atas sama batas bawah, kita bisa lihat. Nah, kan udah nggak ada layar ya. Tadi kan ada di atas dua itu. Nah, kita lihat udah nggak ada layar lagi. Berarti kalau kita lihat memang di sini ada begitu cukup perbedaan yang nggak terlalu besar antara setiap wall-nya A dan B gitu. Nah, tapi ini kan karena datanya kan 25, ini kan 27. Nah, tapi nanti ketika menguji beberapa ANOVA itu datanya harus balance. Nah, tapi ada juga beberapa metode yang datanya nggak balance juga nggak apa-apa gitu.
Nah, tapi kalau kita lihat seperti ini, dilihat bahwa nilai A dan B itu tidak terlalu jauh gitu perbedaannya. Gapnya cuma sekitar 2 poin sekian lah. Nah, jadi ketika kita melihat hipotesisnya, walaupun demikian ya tetap di H0 kita ditolak. Karena nilai P value itu kurang dari lebih dari alfa itu. Kan nilainya kan 0,3 ya, alfa kita kan 5%. Nah, demikian caranya. Atau nanti Mas Dambak bisa membandingkan nilai T-nya ini ke T-tabelnya. Kita ada dikasih tahu ya, nilai N-nya kan min 1, degree of freedom-nya. Jadi lihat bagaimana ketika T di tabel N-nya 24 dan berapa nilainya. Jadi bisa dibandingkan gitu. Di antara T ini dengan T tabel. Nah, yang kedua, kita belajar gunain ANOVA. Nah, di ANOVA ini ada beberapa package yang harus digunain, yaitu ggplot2, ada ggpubr, ada tdFirst, Broom, dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus diinstal satu-satu. Nanti diinstal dulu, contohnya ggplot2. Nanti diinstal. Nah, berarti kalau sudah di sini, berarti sudah berhasil gitu. Jadi karena saya sudah install, saya tinggal run aja. Jadi nanti menyesuaikan. Tinggal running, library ggplot2, library ini. Nah, cara input data yang ketiga, tadi yang pertama ingat inputnya manual dari vektor, yang kedua inputnya datanya dari R package, yang ketiga kita bisa input data dari link gitu, dari website. Tapi tahunya dari mana? Ya kita lihat di link itu kira-kira memberikan informasi itu apa tidak gitu. Jadi bisa dipanggil dia di link apa. Nah, jadi saya udah ngajarkan 3 cara untuk input data. Misalnya seperti ini, saya manggil dia pad ini datanya dari link ini, website ini. Inilah format datanya ini, CSV. Saya run. Nah, nanti kalau saya panggil dia pad, nah, berarti dia terbaca linknya ini gitu. Nah, nanti saya bisa dia read CSV datanya ini, karena kan saya ingin membaca dia. Nah, ini adalah data kita. Data kita di sini ada beberapa variabel, ada time, Poisson, trade gitu. Terus ini ada waktunya apa-apa saja, ada ada grupnya ada 1 2 3, ada trade-nya adalah A dan B, C gitu. Dan D, berarti ada 4 trade. Nah, ini adalah cara ketiga menginput data dari link atau dari website. Nah, jadi ini dijelaskan kita punya 48 row atau kita punya 48 observasi, kita punya 3 variabel. Variabel time, Poisson, sama trade gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana levelnya. Nah, jadi dia dapat levelnya itu adalah 1 2 3 atau groupingnya tadi gitu. Nah, ini ada level kita. Nah, jadi kalau hitung standar deviasi gimana? Caranya seperti ini. Nah, nanti tinggal di-copy aja, diganti datanya. Ini karena data kita adalah DF, dia harus ditaruh di depan. Jadi kalau nanti Mas dan Mbak gunakan variabel lain, ya berarti harus digantikan juga ini. Nah, saya ingin menggrup dia berdasarkan racun. Saya ingin melihat bagaimana perbedaan antara racun yang tadi. Nah, saya bisa menggunakan DF, terus tanda ini, dan grup apa. Ini saya running. Nah, jadi ini udah terbentuk grup baru. Jadi udah dibikin grup. Kalau grup 1 itu adalah ada 16 data, sekian nilai minnya, sekian standar time-nya. Grup 2 ada sekian informasi min sama standar deviasinya, dan grup 3 ada jumlah sekian sama min sama standar deviasinya berapa. Nah, ini saya sampaikan tadi di slide, kan kalau secara uji statistika ada 2 cara, uji visual sama formal. Nah, secara formalnya aja lihat ini, itu kita bisa tahu kalau dia tuh berbeda gitu. Nah, itu cara pandangannya. Nah, jadi kita bisa menggunakan nanti di sini pilihannya. Nah, di sini ada beberapa pilihan color-nya. Nanti bisa diganti pink, merah, yellow, terserah gitu. Nah, tahunya dari mana? Nanti dilihat bagaimana package 3plot ini. Dia ada perintah warna-warna yang bisa diganti gitu. Ada gunakan black, ada yellow, dan lain-lain. Jadi tergantung suka-suka kita mau gimana. Saya hapus dulu. Oh ya, saya jelasin dulu. Di sini kan ada 2 gambar ya, Mbak ya. Ada Mas, ini kan ada gambar kertas sama sapu. Nah, kalau gambar kertas ini dia menghapus 1 gambar sebelumnya ini gitu. Nah, jadi kalau sapu dia menghapus semuanya. Misalnya ada 10, misalnya Mas Dambak bikin 10 kali running, kan ada 10 gambar ya. Nah, jadi kalau klik gambar sapu ini berarti gambar ke-9 tadi sebelum ini itu terhapus. Tapi kalau gambar sapu dari gambar 1 sampai gambar 10 itu terhapus. Nah, jadi jaga-jaga, itu hati-hati ketika nanti menghapus gambar. Terus saya menghapus ini,
Berarti dia akan muncul satu plot sebelumnya gitu. Ini running dulu. Nah, ini kan lebih bagus ya dibandingkan gunain Excel. Nah, tadi bisa dilihat secara gambar, lihat bagaimana perbedaan di antara grup yang tadi itu. Ada grup 1, grup 2, dan grup 3. Nah, kan kalau secara ini kan dilihat ada outlier, gitu, ada batas yang terendah sekali, dan lihat bagaimana ketika nanti berbeda sekali antara 1 dan 3 ini di dalam visualisasi ini. Nah, untuk menggunakan ANOVA, kita bisa menggunakan perintah ini, AUF dan apa gitu. Nah, kalau ini adalah variabel yang ingin saya lihat. Saya ingin melihat bagaimana perbedaan antara waktu dengan racunnya di data DF-nya tadi. Jadi kalau nanti data yang berbeda, Mas dan Mbak tinggal diganti aja. Mbak dan Mas itu tulisnya apa variabelnya. Karena saya DF, berarti saya gunakan DF gitu. Jadi menyesuaikan. Jadi ini tadi ANOVA kita bisa lihat kan ya bagaimana derajat bebasnya, bagaimana square-nya, bagaimana min-nya, sama F-value-nya. Nah, nanti dan Mas dan Mbak bisa melihat F-tabel ini, F-hitung ini ke F-tabel. Nanti akan ada F-tabel biasanya diberikan di soal, dibandingkan bagaimana ketika dia F-nya lebih kecil, F-hitung lebih kecil dari F-tabel, apa yang akan dilakukan gitu. Jadi nanti di sini juga ada pilihan bintangnya. Nah, ini ada bintang-bintangnya, ini signifikansi. Kalau 3 berarti dia signifikansi di alfa itu 0,01. Berarti ini cukup bagus gitu. Kalau bintang 2 berarti 0,01, bintang 1 berarti 0,05. Nah, jadi R udah menentukan nilai alfa yang digunain. Tadi Mas dan Mbak bisa nanti ganti juga, nggak masalah gitu. Tapi R itu udah ngebantuin. Berarti dia sampaikan, ini dengan alfa yang sekian ini udah cukup bagus gitu untuk menolak atau menilai hipotesis gitu. Jadi semakin sempit nilai alfa, itu semakin bagus. Berarti dia semakin akurasinya semakin tinggi gitu. Nah, jadi kita bisa gunakan alfanya sampai 1%. Biasanya digunakan, kalau biasanya saya gunakan ini untuk kasus-kasus kedokteran. Karena kan membahas tentang racun ya. Nah, jadi kalau saya gunakan untuk kasus-kasus tentang sosial humaniora, saya gunakan dia 10% nggak apa-apa gitu. Atau biasanya gunakan dia 5%, normalnya itu nggak masalah. Jadi tergantung ketika kita menggunakan alfanya berapa persen. Nah, ini saya sampaikan tadi. Ini seharusnya saya terangkan di 2 minggu depan ya, tapi saya jelaskan dulu untuk HXD. Jadi saya sampaikan tadi. Nah, jadi kalau untuk melihat ANOVA tadi kan lebih ke perbedaan antara grupnya. Nah, kita bisa melihat uji lanjutnya gitu, perbedaannya, mana yang benar-benar berbeda, diferensinya. Nah, ini antara grupnya. Misalnya, grup 2 dan grup 1 itu berbeda sekian degree. Grup 3 sama grup 1 perbedaannya berapa? Grup 3 dengan 2 itu perbedaannya berapa? Nah, jadi kita bisa lihat seperti ini. Kalau dia lebih dapat nilai upper-nya itu lebih tinggi, berarti itu paling berbeda gitu. Berarti kita bisa lihat sebenarnya walaupun seperti ini, saya pikirnya bahwa 3 dan 2 itu malah 3 dan 2 itu berbeda. Ternyata tidak gitu. Ternyata yang lebih berbeda itu adalah 2 dan 1. Mengapa demikian? Lihat di sini. Di sini kan ada garis hitamnya, garis minnya. Nah, jadi ini minnya itu kan cenderung ke atas, sementara ini kan cenderung ke bawah. Nah, sementara kalau 3 ini dia cenderungnya sama gitu. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana nilai minnya, 3 dan 1 ini nggak terlalu berbeda, karena sama gitu. Berbeda kalau 2 ini, karena 2 itu cenderung dia ngikutin data di bawah. Nah, jadi kita bisa lihat 2 dan 1 itu lebih berbeda kalau kita ingin melihat secara minnya gitu. Nah, itu adalah hack atau triknya, menjelaskan di ANOVA. Gitu. Jadi ANOVA kita lihat benar-benar berbeda antara grup, tapi kita melihat bagaimana yang paling berbeda, kita pakai uji Tukey atau Tukey multiple comparison of means. Nah, ini kita lihat bagaimana grup yang paling berbeda di sana. Nah, ini untuk ANOVA 2 arah. Nah, kalau di ANOVA 2 arah kita bisa tambahkan ini atau tambah trait. Nah, jadi kalau di regresi kita bisa gunakan semua variabel atau beberapa variabel aja disajarkan. Ini adalah untuk 2 arah. Jadi ini adalah untuk 2 arah. Kita bisa lihat hubungan antara waktu dengan racun terhadap treatnya. Kita bisa melihat ternyata semua variabel signifikan gitu. Kita bisa tahu karena nilainya ini adalah 0,001. Jadi signifikan. Berarti benar-benar berbeda antara racun dan juga waktu ketika dia ditreatkan gitu. Nah, yang kedua adalah ingin membangun dengan GLM. Nah, ini cukup mudah. Jadi input cara yang keempat atau cara terakhir kita bisa menginputkan data seperti ini. Jadi import, terus di sini ada pilihan, ada teks, ada read there, ada Excel, apa gitu. Jadi kalau Mas dan Mbak punya data SPSS juga bisa. SPSS, stata sama SPSS, SAS, dan stata.
Nah, biasa kalau Excel tinggal klik ini, Excel, nah, ini ada browse-nya. Nah, nanti tergantung Mas Dambak simpan di mana gitu. Misalnya ya, misalnya, nah, misalnya data Excel X. Nah, jadi nanti bisa dipilih sheet-nya itu ada di mana gitu, entah di sheet 1, entah di sheet 2, nanti tergantung. Nah, nanti dia akan jelaskan di mana saja variabel kita. Nah, jadi saran desain ini tinggal di copy aja di sini, biar nggak lupa, tinggal di copy. Nah, nanti tinggal diimport. Nah, nanti ini akan ada informasi datanya. Nanti datanya ada apa saja, ada variabelnya apa saja gitu. Nah, ini ada keterangan dia menjelaskan kalau sini ada 1 sampai 15 variabel, dia ada 503 data atau observasi. Nah, ini berarti data kita. Nah, tadi kalau untuk dasarnya kita melihat bagaimana summary-nya ya. Kita bisa memanggil summary data. Jadi ini ada semua variabelnya, nanti ada ketahuan mana nilai minimumnya, mana nilai apanya gitu. Tapi kalau nggak mau semua bisa dipanggil seperti ini. Summary data dolar. Nah, tergantung mau pakai apa. Nah, kalau mau lihat saving berarti tinggal ini. Nanti muncul. Oh, berarti dari semua dataset minimum data ini adalah sekian, first quarter sekian, median sekian, mini apa dan apa gitu. Nah, jadi summary ini sangat membantu. Nah, balik lagi ke GLM. Nah, jadi balik lagi ke GLM. Kalau GLM itu kita bisa menggunakan seperti ini panggilannya. Jadi ini adalah GLM, formula population, ini kan Y-nya. Saya ingin melihat bagaimana hubungan antara populasi terhadap kredit A, terhadap kredit B, C, dan D. Karena kan nilainya ada linear ya, apa namanya? Kan ada model linear. Maka di sini familinya Gaussian gitu. Nanti kalau Mas Nambah ingin mengganti, lihat di buku saya, itu saya kasih panduan dengan jelas bagaimana ganti nilai-nilai family-nya dari binomial dan Poisson dan lain-lain gitu. Jadi menyesuaikan. Jadi ini kita panggil. Nah, berarti kalau saya panggil A itu adalah nilai GLM-nya. Nah, ini bisa dilihat di model ini dapat dilihat bagaimana intercept-nya tadi. Jadi kita bisa bangun intercept yang tadi, terus kredit A, B, C, dan D gitu. Bentar. Nah, misal di sini ada Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1. Seharusnya udah bisa ya nulisnya ya. Ditambah beta 2 X2 titik 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 KNXN. Nah, nanti ini bisa ditulis di sini. Berarti Y sama dengan 55 sekian, 55 sekian ditambah, dikurang karena ini negatif ya. Dikurang 3657 F1 ditambah apa-apa di sini. Nah, itu cara menulis rumusnya gitu di regresi. Jadi bisa dilihat kalau seperti ini bisa digunakan semuanya gitu untuk di regresi. Nah, ini cara mudahnya. Nah, untuk lebih gampang lagi, kalau malas gunain R, saya bikin software untuk uji statistik itu. Jadi dan Mas Mbak bisa gunain. Namanya Albatros. Nanti bisa digunakan linknya, udah saya kasih nanti tinggal dianuin. Nah, tapi kalau di Albatros ini hanya bisa digunakan untuk data dia CSV. Jadi kalau data dia XLX harus diganti dulu ya. Tuh. Contohnya di sini browse, saya gunakan tugas PR aja CSV. Error. Bentar, saya coba dulu. Nanti saya ganti ke Chrome. Kadang dia setiap browser, kadang error, kadang oke. Terus.
Kalau di Albatros ini ada pilihannya, ada data manajemen, data handling, apa-apa. Nah, di sini ada basic analysis, ada uji statistik, ada t-test, ada ANOVA, di sini ada regressions, ada GLM, dan lain-lain. Ini bisa klik-klik aja muncul gitu. Kalau malas gunain R, tapi saya pengennya biar paham tuh. Di sini ada beberapa metode, random event, ada apa-apa. Di sini ada multiple response, apa-apa gitu. Di sini ada materialnya. Nah, saya sudah kasih contoh untuk beberapa dataset, nanti bisa di-download. Datasetnya ada apa saja, ada manualnya, dan juga ada videonya. Nanti Mas dan Mbak bisa tonton mungkin. Ini ada beberapa panduan-panduannya tuh, ada linear model, GLM, dan seterusnya. Nah, contoh tadi misalnya, bisa tidak ya? Apa yang salah ini? Linknya masih nggak stable ini. Bisa nggak? Oh bisa. Contohnya, ada data ini, misal liter, dos, Y1, Y2, dan lain-lain. Anggaplah kita mau bikin dasar dulu ya, deskripsi statistik. Nah, misalnya kita bisa pilih variabelnya apa, misalnya Y1, gitu, misalnya kita run, nanti muncul, dan n-nya apa, min-nya, minimum, median, maksimal, standar deviasi, sama standar error. Contohnya, nanti ada variabel histogramnya, kan gampang ya, muncul apa, nanti kita misalnya mau lihat GT test. Nah, misalnya di sini ada pilihan one sample, paired, sama unpaired. Gitu. Misalnya one sample antara variabel, misalnya variabel Y1, terus gimana melihatnya, bisa dicek dengan Superweek, Wilcoxon, tinggal di run. Nanti akan muncul nilai hipotesisnya apa, H1-nya apa, nanti ada nilai T-nya. Nanti bisa dibandingkan T ini dengan T tabel gitu, dan seterusnya. Pengen. Terus di sini nanti ada pilihan ANOVA. Kalau mau lihat ANOVA, misalnya variabelnya apa, misalnya DOS. Misalnya mau digrupkan dengan apa, gitu, terserah. Nanti ada interaksinya atau apa, nanti ada beberapa pengujiannya, bisa diklik, nanti tinggal di run. Nah, berarti nanti akan ada nilai F-nya apa, P-value-nya apa, gitu, dan beberapa nilai-nilai yang lain. Nah, jadi lebih mudah. Nah, sini ada beberapa mode checking plotnya tadi. Kan saya bilang tadi ANOVA kan harus distribusi normal ya. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata tinggal diklik ini dia akan muncul. Gimana nilai distribusi normalnya. Oh berarti seperti ini, berarti dia normal gitu. Karena kan dia tidak seperti ini. Karena dia kan apa namanya mengikuti garis linear normal. Nah ini lebih ke menguji bagaimana scale location-nya. Nanti saya jelaskan di regresi berganda di minggu depan. Jadi mudah. Terus di sini ada frekuensi analisis. Di sini lebih kelihatan bagaimana frekuensi di data kita. Jadi misalnya datanya 54, ada berapa banyak yang muncul gitu. Misalnya 56 ada berapa banyak yang muncul. Ini lebih ke frekuensi statistik. Nanti ini ada chartnya. Ini kita lihat 75 ada berapa yang muncul, 100 ada berapa yang muncul. Itu namanya frekuensi plot. Nah, terus di sini juga ada namanya correlation. Nah, correlation untuk menguji hubungan antara variabel. Kita bisa melihat contohnya seperti ini. Nanti ini bisa Mbak dan Mas pilih. Korelasi kan banyak ya jenisnya. Ada person, ada Kendall, sama Spearman. Misalnya sini person, tinggal di run. Nah, nanti ini ada hubungannya berapa gitu. Terus bisa lihat correlation plotnya. Nah, bisa pilih seperti ini, atau mau diganti yang lebih lain, bisa bikin heat map. Nggak boleh tinggal di run. Nah, dia akan muncul berapa banyak nilai korelasinya gitu. Jadi mudah. Terus kita bisa gunain regresi, ada GLM, ada Probit. Ini kalau untuk dia logistik, ini ada log linear, serta GLM. Nah, misalnya anggaplah ya, misalnya variabel Y itu adalah Y1. Nah, ingin melihat bagaimana hubungan terhadap Y2. Nah, jadi kita bisa klik run. Nah, jadi kita akan dapat beberapa informasi di sini. Nah, berarti kita bisa melihat apakah dia diterima atau tidak gitu. Kita bisa pakai lihat T-nya. Berarti bandingkan ini T ini ke T tabel. Nah, terus kita bisa membandingkan dia p-value ini ke alpha. Jadi kalau seperti ini berarti Y-nya ini signifikan terhadap model. Nah, kita bisa bikin demikian. Nah, kita bisa melihat bagaimana model checking plot-nya. Nah, jadi kalau seperti ini berarti dia distribusi residualnya normal gitu. Karena dia mengikuti garis linear. Nah, di sini ada beberapa residual phase fitted, ini nggak usah dulu. Ini nanti saya terangkan di berganda. Nah, jadi yang penting adalah menguji normal dulu. Ketika dia seperti ini, berarti dia linear. Nah, kita bisa bikin prediksi juga. Nah, berarti ini adalah beberapa step ke depannya gitu, di data-data yang tadi. Saya coba lagi data PR, bisa enggak?
Kenapa dia nggak bisa ya? Saya coba dulu. Itu Sampai situ data udah. CSV-nya Excel ya? Dari Excel atau gimana? Iya, dari Excel, Mbak. Bisa Excel, Oh, bisa CSV. Saya coba kenapa dia error. Tadi bisa. Mungkin lagi down karena ini hari Sabtu. Saya coba dulu ya. Ada pertanyaan dulu sambil saya coba. Mas, Hmm. ya saya agak-agak mumet. Gimana, Tapi Mbak? kalau kalau misalnya nih kita ujian, kita pakai R value, pakai R aplikasi gitu. Untuk melakukan tes-tesnya itu nanti kita tinggal screenshot hasil ini kita, Mas. Kita misalnya Ujian. masukin, misalnya nanti UAS nih gitu. Itu kita tinggal masukin Ujian nggak pakai penghitungan ini. kita pakai R gitu, Pak? Atau gimana, Mas? Ujian itu research proposal, Mbak. Oh gitu. Jadi kita ujian nggak ada ujian perhitungan tes tes tertulis gitu, Mas? Ini di silabus ya. Nanti saya cross check juga ke Mbak Maria ya, kan ketuanya dia. Nah, di sini tertulis final term, kuantitatif research proposal individu. Oh, berarti kita bikin ini ya, Mas. Kayak mulai dari awal nih sampai nanti kita ngasih risetnya, perhitungan analisisnya gitu-gitu semuanya ya, Mas? Iya, gitu. Tapi Oh, enggak oke, itulah. oke. Ya. Kok udah overthinking ya, Mbak Arin? Iya, pusing saya, Mas. Bentar, saya coba lagi. Apa? Kenapa nggak kebaca ini? Ini saya jujur pengen ada yang nggak pusing nggak ya? Ada yang nggak pusing nggak? Yang itulah. Apa? Tapi konsepnya paham kan ya? Kalau Ada yang yang regresi ditulis tadi, gitu, Mas. kalau yang regresi Iya. tadi dulu saya pernah melakukan kayaknya. Tapi kalau yang ini tadi pakai coding tadi, pakai sintak-sintak tadi, sama sekali nggak ngerti saya. Gini Mas, soalnya kan mau bikin riset tesis ya di MM. Nah, jadi ada beberapa itu metode itu udah nggak bisa digunain lagi. Kita stop dulu. Jelasin alur berpikirnya dulu ya. Ya, alur berpikirnya dulu kali Mas. Kalau tadi udah langsung teknis puyeng kita. Nah, jadi datanya itu kan macam-macam bentuknya. Jadi kalau dia punya data X, 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 ini untuk cluster. Karena dia untuk melihat bagaimana informasi setiap variabel tadi. Nah, tapi kalau datanya seperti yang kita contohkan tadi, ada Y, X1 sama X2, nah ini dibikin dia klasifikasi atau regresi. Jadi tujuan untuk riset itu banyak gitu. Jadi nggak hanya regresi, jadi bisa dibikin klasifikasi atau cluster. Nah, kenapa harus belajar R? Karena di sini Mas perannya. Di sini ada beberapa teknik-teknik yang bisa digunakan itu untuk pemilihan parameter terbaik, ada optimasinya gitu. Ada beberapa jenis optimasi A, B, C, D, jadi nggak hanya regresi aja gitu. Karena kan harapannya tesis yang sekarang itu nggak hanya regresi aja. Nah, jadi itu nggak akan tercover ketika Mas dan Mbak gunakan SPSS. Karena dia limitasi sekali metode-metodenya gitu. Itu hanya akan tercover ketika gunakan R atau Python. Nah, tapi kalau Python itu akan lebih susah gitu. Jadi cara gampangnya, cara tengahnya adalah gunakan R. Nah, makanya nanti di R ini kita akan banyak belajar dengan data visualisasi. Di mana ketika bikin data plot seperti ini, histogram, box plot, dan lain, ada banyak lah gitu. Ini akan lebih belajar di data science. Nanti intinya adalah di R ini dia akan support ini. Dia akan support ketika kita bikin data visualisasi, dia akan support ketika kita bikin metode yang susah. Nah, juga yang ketiga di sini, ketika kita menghandle data-data yang ada. Gini maksudnya, data itu kan nggak semuanya bersih ya Mas ya, sama Mbak ya. Kita bisa mengestimasikan dia gitu. Kita bisa menghandle dia dengan membangkitkan data. Misalnya kan, kalau kita ada data-data yang kosong itu jangan dihapus, itu kita bisa bangkitkan pakai yang namanya missing imputation. Nah, ini juga hanya akan digunakan di R, di SPSS itu nggak tersedia gitu. Nah, ini lebih ke nanti penggunaan di data science-nya, penggunaan di metode-metode statistiknya. Nah, jadi saya bilang tadi ketika nanti di semester yang lain, ya kan ini dasar ya regresi. Nah, jadi nanti akan lebih cenderung banyak berbicara gimana klasifikasi, gimana bikin regresi sama bikin cluster gitu. Jadi kalau cluster itu lebih ke membentuk antara informasi yang ada. Misalnya tadi karena dia ada XX-nya aja, kita tidak butuh Y, makanya dia melihat bagaimana kedekatan setiap X.
Misalnya, kalau saya temenan sama seseorang, kan kalau saya rooming, ya saya nggak bisa ngekelompok dia ke dia ya, karena kan frekuensinya nggak sama dia gitu. Nah itu cluster. Jadi kita bisa membuat cluster mana yang kedekatannya sama gitu. Jadi semakin saya merasa dekat dengan orang, ya berarti saya mempunyai cluster yang sama dengan dia gitu. Nah itu tujuan cluster. Nah bedanya kalau nanti di regresi, itu lebih menjelaskan gimana hubungan setiap variabel. Makanya di sana ada variabel Y dan X. Atau ketika nanti di sesi terakhir ada multivariat regresi, itu lebih ke ketika kita punya 2Y. Y1 sama Y2 gitu. Lebih kita punya banyak dependen. Nah itu perbedaannya di regresi. Nah kalau klasifikasi ini lebih ke logistik. Ini lebih ke ketika kita punya data yang tadi Y itu 0 dan 1. Kenapa? Kita ingin melabelkan data itu. Misalnya 0 itu single, 1 itu menikah. Nah, ketika nanti ada variabel lain, kita bisa melabelkan nih, mana yang single, mana yang menikah. Gitu. 0 dan 1. Mana laki-laki, mana yang perempuan. Atau mana yang setuju, mana yang tidak. Nah, itu lebih ke mengklasifikasikan. Gitu. Nah, jadi itu akan tercover ketika Mas dan Mbak memahami R. Jadi makanya saya ajarkan dasar R dulu, mengenalkan dulu. Nanti semester ke depan lagi tuh malah lebih praktisnya lagi gitu. Nah, jadi itu akan membantu lagi tesisnya nanti. Jadi nggak monoton, itu aja yang digunain. Nah, makanya diajarkan, saya mempunyai kewajiban untuk mengajar ini. Nangkep kan ya pandangannya ya? Oke Mas. Oke. Mencoba dicerna. Ya. Jadi kalau untuk lihat di sini, di silabus, bentar. Di silabus di sini udah dijelasin untuk tes ANOVA dan juga korelasi. Benar. Berarti nanti di minggu depan kita belajar di multiple linear regression dan juga di dummy variable, outlier test gitu. Terus ada 2-3 minggu lagi cluster. Nah, ini gampangnya aja nanti pakai PCA dan juga SEM yang sederhana karena dia butuh 2 dependen Y. Terus nanti terakhir ada chi-square. Ini beberapa pujian non parametrik ya. Karena kan saya bilang tadi di pujian statistik itu kan ada kita butuh dia parametrik sama non parametrik gitu. Ada bedanya. Kenapa yang berbeda? Karena kalau kita nguji asumsi itu kan ada beberapa yang harus kita penuhi. Karena kan saya juga malas memenuhi itu karena saya ganti dia ke parametrik. Nah, tapi dia ada plus dan minusnya. Kapan kita gunakan parametrik, kapan dia kita gunakan non parametrik. Itu akan tercover di 14. Makanya saya sampaikan tadi, sebenarnya di minggu ke ANOVA, regresi sama yang ini tuh sebenarnya bisa dijelaskan satu kesatuan sebenarnya. Nah gitu sih. Jadi di minggu depan nanti akan saya lebih jelaskan lagi ya, gimana praktiknya ke dummy variable dan beberapa asumsi-asumsinya tadi gitu. Tapi yang penting tadi udah dijelaskan gimana dasar regresi dulu. Maka tadi saya ulang berulang kali menggunakan ketika melihat bagaimana UGF-nya, bagaimana hubungan kuat dan tidaknya gitu di korelasinya. Nangkep kan ya? Ya, Mas, itu terkait yang final exam itu yang kuantitatif proposal ya tadi ya. Proposal itu kan berarti belum mengolah data ya? Oh, belum lah, proposal. Belum kan, berarti kan Baru cara ini. mekanis. Ya, Baru baru step-stepnya tadi, Mas. desain ini ya kan ya, desain Ya. risetnya gitu ya. Ya, makanya tadi kan saya lebih menekankan gimana nanti diagram alirnya ya. Nah, biasanya kalau di proposal itu dijelaskan step-stepnya mau kayak gimana di diagram alir. Oke. Ya, tapi nanti saya coba cek dulu ke Mbak Maria ya, gimana substansi di proposalnya itu. Mas, boleh nggak diulang yang UGF tadi, Mas? Boleh. Bentar. UGF S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Ini ya, Mbak. Nah, jadi kalau di uji regresi itu ada uji T sama uji F. Uji T itu lebih ke kecocokan variabel gitu, lebih ke mengeliminasi variabel mana yang tidak penting. Nah, tapi kalau uji F lebih ke nanti untuk uji means dan juga uji kecocokan model. Nah, jadi kalau uji F itu tadi kita melihat bagaimana standar deviasinya. Gitu. Maka di sini kan dikurangkan ya dari ketika dia variabel antar grupnya di dalam grupnya tadi gitu. Makanya ketika kita berbicara antar grup, dia lebih ke
X-nya saja gitu, X-nya saja. Tapi kalau dilihat di dalam grup atau antar, berarti kan dia misalnya datanya tadi 10, misalnya kita ada 2 variabel tuh, A dan B. Tapi A itu ada 1 sampai 10, B itu ada 1 sampai 10 juga. Nah, dia lebih hubungan antara misalnya data kedua ke data kedua variabel B. Nah, itu lebih ke dalam grup gitu. Jadi digunakan ke sana. Nah, jadi kalau F itu ya digunakan untuk melihat minusnya aja. Kalau dia benar-benar berbeda, ya berarti berbeda gitu antara grup. Nah, tapi tadi kan saya bilang ada uji yang lain, kayak uji Tukey, ada HXD itu, ada LSD. Nah, itu lebih ke untuk melihat mana yang benar-benar berbeda antar grup. Nah, itu aja sih konseptualnya, Mbak. Jadi uji F Itu minusnya. uji F yang besar itu relatif berapa ya angkanya ya? Kalau Mas? relatif enggak ada sih, Pak. Itu kan dibandingkan kedua informasi kan ya. Ada F hitung sama p-value. tetap kayak t-test itu ya. Ya, ada F hitung F-tabel. nanti F-tabel. Jadi nanti dibandingkan ke F-tabel. Bentar saya share F-tabelnya. Nah, nanti ini lihat di sini. Mana dia? Bentar. Yang gampang. Nah, ini kan ada tabel F ya. Berapa. Nah, nanti ini tergantung berapa banyak data, nanti ada grupnya. Misalnya tadi ada 2 grup, kita ada 2, apa namanya, ada 2 grup, ada sekian observasi, anggaplah 10 ya. Berarti kan 10 minus 1, berarti 9. Kita cari 9, terus 9. Berarti nilainya adalah 3,18. Nah, berarti nanti ketika dapat F hitung itu dibandingkan dengan sini. Nilainya lebih besar apa lebih kurang gitu. Nah, itu cara bandingnya. Sama kayak uji T. Tapi kan beda-beda ya. Kalau uji T kan untuk yang lain. Uji F juga untuk maksudnya lain. Nah, jadi ketika nanti ada dapat nilai F itu dibandingkan ke F-tabel. Jadi ini ada beberapa derajat bebasnya. Dari 0 sampai sekian ratus ya. Nanti bisa itu sih ekstrapolasi sama interpolasi kalau dia nggak ada. Ya. Tapi tadi kan sama-sama itu tadi ya kaitannya dengan H0 tadi ya. Iya, untuk menerima dan 0. Ada 2 cara, 3 cara saya sebut tadi ya. Pakai uji formal, 2 cara. Uji formal atau visual. Ya. Kenapa pada pusing? Loh, bener ini pusing ini Pak. Mas. Mulai cenut-cenut. Gitu sih. Pada ketawa. Bu Maria siapa, Mas? Bu Maria Ulpah, beliau koordinator mata kuliah ini. Jadi setiap koordinator, setiap mata kuliah punya koordinator. Nanti saya tanya juga deh. Boleh. Kalau saya kemarin ngajar di anggota kelas komite. Saya kemarin ngajar di kelas B. Gimana, Mbak? Beliau anggota komite di kami. Anggota komite. Iya, nanti boleh tanyain. Nanti saya sampai tanya juga. Mas, tapi kayak gampang, lebih mudah yang tadi, yang programnya Mas itu ya, daripada yang itu saya tadi bikin, itu ya? Itu saya bikin di SNU ini, untuk saya. Nanti saya share linknya. Iya, tinggal dimasukin gitu, terus keluar sendiri gitu kan. Kalau yang ini kan harus ngetik apa gitu. Tapi itu dasarnya itu di art tadi, Mbak. Itu menurut saya tadi diajar art dulu biar paham pola pikirnya gitu. Masukinnya itu loh, yang dimasukin opo itu loh ya. Excel, Mas, Excel. Excel atau CSV. Tadi karena lagi call saja servernya. Mas, nanti cheat sheet-nya dikasih ya, Mas? Itu isinya apa aja? Cheat Yang sheet mana, yang di R-nya itu, cheat sheet apa namanya? Ada di buku. Sintaknya. Oh, sintaknya di buku itu semua ya, Pak? Oh, iya. Ada. Di buku dikasih tahu function-functionnya apa saja. Yang enggak lainnya kan kelas FEB, saya tahu lah, kecuali ini kelas statistik ya, itu nggak bakal saya kasih. Dia harus tahu function-functionnya. Itu sih kalau di regresi. Jadi cukup. Satu pertanyaan lagi. Kenapa tadi kalau regresi tadi sudah tidak diperbolehkan ya dengan menggunakan regresi tadi ya? Gini Mas, bukan tidak diperbolehkan ya. Kalau kita berbicara novelty itu kan ada 2 hal. Yang pertama kedinamisan model.
Yang kedua, bagaimana Mas dan Mbak menginformasikan data, sekompleksitas data. Jadi kalau berbicara saya di bidang data science, itu model regresi itu udah tahun jebot, tahun 60-an itu. Ini udah 2021, masa hal-hal itu saja yang menggunain gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nggak mungkin untuk di level S2 itu membahas sebuah isu itu terlalu dalam. Nah, jadi untuk menanganinya itu ya tentu kita harus mengimbangkan kan metodenya. Itu maksudnya Mas kalau di meneliti. Enggak, ya maksud saya kalau datanya mungkin data science ya, kaitannya dengan science gitu ya Mas ya. Mungkin saya sepakat dengan itu gitu ya. Tapi kan kalau kita bicara di manajemen gitu ya, yang lebih banyak kualitatifnya mungkin ya. Nggak tahu sih, itu kan masih sah-sah saja ya sebetulnya ya. Karena kan ketidakpastian itu tidak apa namanya, tidak terlalu meter, bukan tidak terlalu meter, tidak semeter kalau yang sains gitu ya, ilmu sains gitu ya. Gitu nggak? Enggak juga sih. Juga ya. Karena gini, karena saya dulu gini, saya menggunakan regresi itu untuk mendapat hubungan antara waktu itu terkait beton gitu ya. Ada beberapa variabel pembentuk mutu beton tertentu gitu ya. Jadi berbagai data kita plotkan, kemudian antar variabel yang lain independen, yang lain ada yang independen, ada yang dependen. Kemudian kita regresi sekali, kemudian 2 kali, 3 kali. Dan akhirnya kita mendapatkan hasil yang relatif bisa menggambarkan dari 5 variabel pembentuk mutu beton itu misalnya, itu kita bisa temukan itu. Jadi semacam bikin di graf itu kuat beton sekian itu menggunakan pasir sekian, ini sekian, semen sekian dan lain sebagainya. Nah, hal seperti itu kan harusnya masih tetap bisa digunakan ya. Bisa Mas, tapi kita berbicara sini akademik Mas ya. Ada hal-hal yang mungkin ketika kita berbicara di praktis itu bisa digunain. Tapi hal juga ketika kita berbicara di akademik, tadi saya sebutkan, akademik itu ada 2 hal. Kita mendeploy model baru, atau kita menyelesaikan problem solving yang kompleks itu. Nah, jadi untuk beberapa kecenderungan di MM, itu metode yang digunain itu aja gitu. Jadi diharapin bisa gunain untuk masalah-masalah lain. Kan masalah itu nggak harus regresi Mas ya. Itu sih maksudnya. Siap. Oke Mas. Jadi kalau demikian, kalau Mas masih gunain regresi, ya mungkin nggak apa bedanya dengan S1 kemarin kalau udah gunain regresi, bisa diganti itu ke Bayesian atau ke PLS, itu sih lebih banyak lagi kan tools-tools yang bisa digunain. Ya. Gitu. Oke Mas, karena saya ngintip di sebelah itu kan kayaknya lagi pakai SPSS ya, intinya ya, SPSS ya, nggak tahu pengampunya siapa. Kan kita nanti lebih ke, tapi menurut saya usul Mas, usul nih, kita coba bereskan dulu LO yang ada di silabus gitu ya, dan nanti dengan mungkin kalau ini kan ada tambahan yang R itu kan nanti praktikal ya, memang langsung bisa menjawab ini Mas, menjawab yang ada di silabus semua, tapi kita ini kan, saya terutama itu kan newbie lagi lah istilahnya ya, terkait dengan olah data statistik ini ya. Mungkin perlu agak dirunut lagi konsep-konsep statistik misalnya gitu. Itu Mas, izin. Paham. Tapi kalau di silabus ini nggak dikasih tahu untuk bisa SPS atau lain-lain, tapi tergantung dosennya. Nanti saya coba diskusikan ya, kalau diseragamkan boleh apa tidak gitu. Nah, tergantung nanti gimana yang ngajarnya. Siap. Tapi nanti kan sampai selesai kan Mas, sampai selesai ini kan Mas Rezi kan di sini ya. Sampai selesai kok, sampai akhir termin ini. Oke, siap. Itu sih. Yang lain ada pertanyaan dulu untuk regresi sama ANOVA? Nggak ada. Kalau nggak ada, tadi saya udah upload di EMAS untuk diregresi. Nah, saya pikir tuh bisa diselesaikan 2 minggu lagi. Nanti saya coba cari artikel yang mana yang cocok, nanti bisa dibikin semacam critical review gitu. Kira-kira apa yang dibahas di ANOVA, gimana nanti di regresi, apa yang bisa dihandle di sana gitu.
Jadi tadinya saya untuk diselesaikan minggu depan, tapi saya pikir karena ada satu sesi lagi, itu bisa dikerjain untuk 2 minggu lagi. Itu bisa dikerjain kelompok. Nah, tapi saya nggak tahu kelompoknya itu udah ada apa enggak. Udah ada ya? Udah Mas, Udah. Kalau udah ada berarti udah syukur. saya isi yang di waktu pas itu yang Excel Oh. Google Form. Ya, nanti saya cek lagi. Makasih Mbak Arin. Gitu. Berarti saya ada satu tugas, nanti saya cek ke koordinator untuk UASnya gimana. Tapi kalau saya cek proposal aja sih cukup sebenarnya ya. Karena kan ya ini kan kelasnya pengantar riset gitu. Jadi nggak harus tahu lah gimana cara ngitung regresi. Yang penting tahu itu tujuannya untuk apa. Itu kalau dari saya menilai. Gitu sih. Berarti kalau tidak ada, sampai ketemu minggu depan kita belajar beberapa asumsi di regresi dari normalitas, multikolonialitas, autokorasi, sama heteroskedastisitas gitu. Jadi lebih menyumbun gimana asumsi-asumsinya gitu. Oke, sampai jumpa minggu depan, sehat-sehat. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Untung mata kuliah terakhir. Nomor full udah Mas.